Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Winsuska Riau yang diwakili oleh WD 1 Fakultas Sains Teknologi Bapak Dr. Haris Cimarimare. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Kaprodi Sistem Informasi Ibu Idria Maita, Eskom MSC yang sudah bersusah payah menaja kegiatan webinar ini di akhir tahun. Terima kasih Bu atas kepercayaan dan waktunya kepada kita semua dosen-dosen Sistem Informasi sebagai moderator dan narasumber. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen Prodi Sistem Informasi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, tadi ada Bapak Saifullah, ada Ibu Rice, ada Pak Eki, ada Pak Tengku, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, serta Bapak Ibu undangan ataupun Bapak Ibu yang dari institusi luar dari Winsuska Riau, terima kasih sudah hadir, serta yang sama-sama kita sayangi mahasiswa-mahasiswi program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Winsuska Riau. Baik, mungkin langsung saja. Karena waktunya cuma 1,5 jam, jadi nanti kita akan banyak diskusi. Silahkan yang ingin bertanya terkait dengan seputar data mining. Namun di sini saya tidak membahas bagaimana data mining secara teknis atau bagaimana data mining secara konsep. Jadi di sini langsung bagaimana sih kontribusi riset dalam data mining itu. Baik, ini sebagai perkenalan, saya tadi sudah disampaikan Pak Afdal juga. Namun mungkin sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri secara umum ya. Saya lahir di Karya Tunas Jaya, Indragiri Hilir, Pemilahan 2 Juli 1988. Jadi umur saya 31 tahun. Saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Sains Teknologi Prodi Sistem Informasi. Jadi sejak 2011. Aktivitas saya itu banyak. Saya banyak mengikuti organisasi, baik organisasi profesi maupun organisasi akademik. Salah satunya saya menjadi kepala atau ketua di Predatek Winsuska Riau, terus menjadi editor in chief di Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining. Ini di bawah Predatek Winsuska Riau yang saat ini akan sedang mengajukan untuk akreditasi Sinta 1. Mohon doanya Bapak Ibu semua supaya FST punya jurnal yang terakreditasi Sinta 1, jadi akan diajukan Januari mendatang. Selanjutnya saya juga sebagai di asesor di BNSP, terus ada di reviewer di jurnal internasional, di internasional kemarin beberapa dua kali ya, alhamdulillah dipercaya untuk mereview di jurnal di conference yang ditaja oleh IEEE. Jadi sebenarnya belum seberapa ini, tapi alhamdulillah sudah punya pengalaman atau diberikan kesempatan pengalaman untuk mereview di konferensi IEEE. Selanjutnya saya juga di founder di Predatek Indonesia. Predatek Indonesia ini baru lahir 12/12/2020, beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini dinaungi oleh beberapa kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi lain dari bidang komputer. Jadi ada teman-teman alumni SI, alumni TIF, ada kawan-kawan yang dari perguruan tinggi lain juga. Yang terakhir itu saya sebagai founder of Institute Research and Publication of Indonesia. Jadi IRPI ini lembaga atau lembaga mandiri ya, independen di luar kampus untuk mempublikasikan karya ilmiah. Jadi silakan Bapak Ibu mahasiswa jika ingin mempublikasikan karya ilmiahnya, kami undang untuk menjadi author di IRPI tersebut. Baik, mungkin itu untuk perkenalan singkatnya terkait dengan research studies-nya. Ini Google Scholar saya, terima kasih sudah dibacakan Pak Afdal, dan sebenarnya ini bukan apa-apa, ini hanya sebagai indeksasi, itu tidak menjamin seseorang itu menjadi wah atau bagaimana, namun yang jelas kreativitas dan terus menulis itulah yang harus kita gencarkan. Jangan memikirkan terkait dengan indeks A, indeks B, dan indeks C, tapi setidaknya kita menulis bermanfaat untuk orang lain, dibaca dan kemudian diterapkan atau dirujuk oleh beberapa orang untuk penelitian. Nah, di sini saya punya H-index, sebenarnya tidak untuk gaya-gayaan ya, H-index ataupun apa, di Google Scholar saya sudah 7, alhamdulillah.
H-index I10-nya juga sudah 5. Untuk di Scopus, H-index saya juga 4, alhamdulillah ya. Tapi ini sekali lagi tidak ada maksud apa-apa, hanya sebagai motivasi pada rekan-rekan mahasiswa untuk selalu berkarya menulis di bidang di bidangnya masing-masing. Jadi di SE itu banyak sekali bidangnya. Ayo sama-sama kita menulis dengan semangat supaya memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya ini di Sinta. Sinta itu indeksasi nasional. Di Sinta itu alhamdulillah saya menurun ya. Jadi tahun 2020 ini saya tidak banyak menulis. Oleh karena itu saya masuk di peringkat 8. Yang awalnya 5 turun menjadi 8 dari 500-an dosen yang ada di Universitas Kario. Jadi tidak apa-apa karena mungkin banyak kesibukan lain dan lagi pasif ya, tidak bisa menulis. Itu seputar perkenalan dari saya. Baik, mungkin saya langsung saja masuk di data mining. Jadi dari tahun 2015 itu saya mengajar data mining di sistem informasi. Pertama kali data mining itu dibuka tahun 2015. Mata kuliah baru saat itu, mata kuliah pilihan. Kita mau coba-coba nih berdua dengan Pak Inggih Permana. Yuk kita coba membuka mata kuliah data mining di SI. Siapa tahu ada peminatnya. Alhamdulillah peminatnya semakin tahun semakin menaik. Semakin riset-risetnya juga semakin banyak. Mahasiswa sangat tertarik dengan bidang-bidang data mining. Oleh karena itu bagaimana caranya ke depannya itu memang SI ini menjadi basis untuk bidang data. Karena masih memiliki banyak keterkaitan ataupun tadi disampaikan oleh Ibu Idria, Ibu Kajur kita, bahwa data mining itu juga berhubungan dengan ilmu-ilmu seperti enterprise system, dengan CRM, dengan business intelligence dan lain-lain. Oleh karena itu mungkin data mining ini menjadi dasar untuk mata kuliah tersebut. Nah, sebenarnya mindset kita atau paradigma kita terkait dengan data mining itu bahwa data mining itu menghitung. Pertama itu ya, data mining itu menghitung, nggak usah lah ambil data mining itu hitung-hitungan matematika semua, atau ada ngoding, atau kita harus ngumpulin data yang sangat besar sekali. Setelah itu susah katanya, susah, ribet, kita harus pakai algoritma, mempelajari logika-logika, kita belajar algoritma dan pemrograman saja, untuk logika if, then, else, sama looping itu ya susah, apalagi kita mempelajari yang rumus-rumus, gitu, rumus-rumus sigma, dan lain-lain. Nah itu paradigma selama ini. Oleh karena itu banyak yang tidak concern atau tidak mengambil terkait dengan data mining ini. Itu yang paradigmanya saat ini. Jadi memang bisa dikatakan data mining itu memang menghitung, memang matematika, memang ngoding, memang datanya itu besar. Memang susah gitu, memang ribet ya juga ribet. Tapi itu semua kita tidak terlepas dan tidak serumit yang kita bayangkan sebenarnya. Sebab saat ini kita itu sudah dilengkapi, difasilitasi oleh tools yang memudahkan kita. Salah satunya itu ada visual programming, semacam RapidMiner, terus ada WK, terus ada Orange, yang terkenal itu juga Orange. Nah itu memudahkan kita untuk mengelola atau mengolah data itu menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge atau pola. Nah oleh karena itu intinya apa sebenarnya kita belajar data mining itu? Data mining itu kita punya datanya, ada kumpulan data ya, ada data, terserah data apapun itu yang dikumpulkan, bisa data terstruktur, bisa data tidak struktur. Data terstruktur itu contohnya ya kita punya data berkolom-kolom, ada kolom A, B, C, setelah itu punya record itu ada list datanya, itu ya isi datanya. Nah setelah ada data, kita harus punya yang namanya method atau metode. Nah, metode dalam data mining itu sangat banyak sekali ya. Ada 108 kalau tidak salah metode-metode yang ada dalam data mining itu. Nah, secara umum dibagi menjadi 5 cluster terkait dengan metode dalam data mining. Oke, setelah ada metode, kita akan mencari yang namanya pengetahuan atau rules. Nah, jadi data mining itu kita mencari rules, pola. Nah, kalau tidak pola, rules, persamaan ataupun apalah namanya, yang jelas dia ada pengetahuan yang kita ambil dari sekumpulan data. Istilahnya kalau kita mengatakan bahwa data mining itu kita menggali informasi yang ada di dalam informasi itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi ada data, kalau kata Pak WD tadi ada data, ada informasi, ada pengetahuan. Nah, itu kira-kira. Oke ya. Ini terkait dengan paradigma dan mindset terkait dengan data mining selama ini.
Selanjutnya, nah sebenarnya di pembagian materi data mining itu, saya membaginya menjadi 6. Jadi membagi 6 itu, ini sebenarnya level yang ketiga. Yang pertama itu data mining konsep, nah itu diajarkan di mata kuliah pilihan. Nah, contohnya mata kuliah data mining ada di program studi sistem informasi. Di sana diajarkan bagaimana supervised learning, unsupervised learning, terkait dengan regresi, terkait dengan asosiasi, dan lain-lain. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana rumus persamaannya, bagaimana mulai dari pengumpulan data, pre-processing, setelah itu baru penggunaan algoritmanya itu bagaimana. Setelah itu baru yang ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu bagaimana kita mengukur hasil yang kita dapat dari pengolahan data mining ini. Nah, itu kita belajar di yang level 1 ini. Level 1 itu data mining konsep. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah pilihan data mining, mungkin di situ akan Anda dapat konsep bagaimana clustering, bagaimana klasifikasi, bagaimana association rules, bagaimana regresi, bagaimana estimasi, dan lain-lain. Nah, setelah itu di level 2-nya, baru Anda mempelajari atau kita akan mempelajari terkait dengan data mining research and applied. Nah, jadi bagaimana sih penelitian data mining itu dan bagaimana aplikasinya untuk dunia bisnis. Nah, ini mungkin kalau tidak salah ini sudah saya sampaikan pada webinar di Dilo bulan September yang lalu, itu terkait dengan data mining research and applied. Nah, bagian ketiga ini kita akan membahas terkait dengan contribution of research data mining. Ya, jadi risetnya ada 2, sorry ya. Contribution of data mining research. Jadi di sini saya tidak akan membahas apa itu clustering, apa itu klasifikasi, apa itu regresi, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan juga, saya tidak membahas terkait dengan penelitian atau aplikasi implementasi data mining itu seperti apa. Namun di sini hanya membahas 1,5 jam ini terkait dengan kontribusinya seperti apa sih gitu. Penelitian untuk mahasiswa itu seperti apa yang layak dipublikasikan ataupun yang layak dikerjakan untuk penelitian ilmiah. Nah, nanti di bagian 4-nya setelah webinar ini, jika ada waktu nanti kemungkinan besar kita akan membahas terkait dengan improve algorithm of data mining. Jadi bagaimana kita mengawinkan silang, bagaimana cara mencari kelemahan-kelemahan setiap algoritma, itu akan dibahas di bagian 4 ini. Mungkin kalau suatu penelitian itu start of the art-nya itu di mana sih letaknya, seperti itu. Terus bagian 5 kita akan membahas terkait dengan data mining dan business intelligence. Nah, business intelligence ini sangat penting sekali ya. Namun Anda harus memahami dulu konsep data mining itu seperti apa sebelum Anda belajar business intelligence. Sebab kalau Anda tidak memahami data mining itu secara konsep dan matang, Anda mengambil business intelligence pasti akan keberatan itu. Kasihan Pak Afdal ngajar business intelligence akan mengulang lagi apa itu clustering, klasifikasi nanti jatuhnya. Dan di business intelligence ini yang berkaitan juga itu terkait dengan CRM, Customer Relationship Management. Nah, itu juga berkaitan langsung dengan data mining. Kita itu toolsnya, kita itu membuat atau menghasilkan pola. Setelah itu dianalisis berdasarkan konsep-konsep dan teori CRM. Nah, itu yang dibahas oleh Ibu Siti Monalisa dua webinar yang lalu, gitu ya. Nah, itu yang terakhir. Mungkin kita akan bedah paper. Nah, bedah paper ini cukup tidak banyak-banyak, tidak sampai 300 orang, cukup 10 sampai 20 orang yang benar-benar minat untuk meneliti bidang data mining. Mungkin saya akan membedah satu paper atau 1 atau 2 atau 3 paper yang sudah pernah saya lakukan terkait dengan bidang data mining ini. Jadi sudah bedah paper, satu paper ini bisa dikembangkan untuk berapa paper lagi gitu kira-kira, atau tugas akhir mahasiswa ini bisa dikembangkan berapa TA lagi, kira-kira seperti itu. Di mana sih celah-celah kita untuk mencarinya. Nah, terus terkait dengan paradigma lagi, masih kita ke paradigma. Jadi untuk apa sebenarnya belajar data mining itu? Jadi kalau menurut saya ini secara kasat mata, secara logika saja, belajar data mining itu ada 3. Yang pertama itu applied, research, dan coba-coba. Ya, coba-coba ini bisa untuk anak-anak yang baru kuliah, atau anak-anak yang disiplin ilmunya itu tidak ke data mining, itu silahkan belajar coba-coba. Kalau applied, mungkin kita bisa menerapin beberapa teknik atau beberapa algoritma atau beberapa metode terkait dengan data mining itu kita bisa terapin di dunia industri, gitu. Dunia industri, pemerintahan, perusahaan, atau marketing dunia marketing, terus ada badan usaha. Nah, di situ sebenarnya yang namanya applied itu itu sangat berkaitan mempunyai irisan dengan research.
Jadi hasil riset itu sebaiknya kita akan implementasikan di bidang industri, pemerintahan, dan perusahaan dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk riset itu sendiri, nah, riset yang paling memungkinkan itu untuk saat ini ya, tapi tidak semuanya. Itu yang sudah dilakukan di Prodi SI ini atau yang secara umum ya dilakukan oleh orang-orang. Yang paling memungkinkan itu adalah comparison. Comparison itu membandingkan beberapa teknik, metode, atau membandingkan parameter-parameter yang ada dalam suatu algoritma. Nah, yang kedua itu ada optimization atau improvement. Jadi ada orang mengatakan ada optimasi, ada improve. Jadi sama saja itu sebenarnya, ada optimasi, ada improvement. Nah, yang selanjutnya ada implementation of algorithm. Yang terakhir eksperimen. Jadi kita eksperimen, coba-coba. Seperti orang pertanian, kita akan mencobakan menanam jagung itu di tanah, di pasir, dengan di styrofoam. Nah, kira-kira hasil yang paling bagusnya seperti apa? Nah, riset yang paling mudah data mining seperti itu. Kita akan mencobakan beberapa parameter, coba-coba. Nah, mana hasil terbaik, itulah yang akan kita terapin. Nah, diterapkan ini ada dua juga. Yang pertama diterapkan langsung dalam suatu studi kasusnya atau di perusahaan. Yang kedua mungkin kita bisa menerapkannya dalam sebuah sistem, karena kita di prodi sistem informasi, ya kita akan menerapkan di sebuah sistem. Namun sebenarnya kita menerapkan dalam sebuah sistem itu tidak menjadi kewajiban, karena sebenarnya dasar dari riset data mining itu bukan membuat aplikasinya, tapi bagaimana menganalisis hasil dari terapan algoritmanya itu sendiri. Itu kira-kira. Ya, dan biasanya ini kalau ada penguji bertanya, di mana sistem informasinya. Nah, maka Anda harus bisa menunjukkan ini loh sistem informasinya, bahwa penelitian ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. SI-nya di sini loh, di bagian ininya, di analisisnya. Analisisnya seperti apa? Mungkin kita bisa menggunakan teori-teori dari SI. Mungkin kita bisa menghubungkan antara hasil itu dengan atribut yang kita gunakan ataupun dengan bagian-bagian lain di luar dari penelitian itu sendiri. Itu terkait dengan riset. Jadi applied dengan riset itu satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Kalau kita mau nerapin ke suatu case study, berarti kita harus riset terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu secara umumnya. Nah, yang ketiga itu coba-coba. Coba-coba ini siapapun boleh. Tidak harus orang bidang data mining, tidak harus sebenarnya mengerti. Yang penting orang itu mau mencoba, mau belajar ya, ngoprek, istilahnya ngoprek. Ya, kita bisa ada visual programming itu tidak perlu ngoprek, kita tinggal tarik-tarik saja ya, kayak NIME, kayak Rapid Miner yang tadi ya, itu tinggal ditarik-tarik saja. Itu sudah visual programming, Anda tinggal menghubung-hubungkan saja, itu ada konektornya. Nah, kalau ngoprek, Anda mungkin bisa belajar terkait dengan Python programming. Jadi di Python programming itu, kalau komputer Anda tidak support, misalkan dengan ini speknya rendah, sekarang Google menyediakan namanya Google Colabs. Nah, di situ Anda bisa belajar yang namanya Python programming sesuka hati. Itu dengan komputer minimum pun Anda bisa belajar di sana. Kalau ngoprek ya, ngoprek. Dan sudah disediakan juga yang namanya library dari data mining itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu daripada Anda bengong, nggak ada kerjaan, mending belajar ini. Coba-coba aja lah. Nah, daripada bengong ya. Atau daripada rebahan, daripada stalking statusnya kawan-kawan, daripada stalking statusnya mantan dan lain-lain. Mending kita coba yuk ini belajar data mining ini. Cari banyak sekali sudah referensi-referensi di YouTube sudah banyak. Jadi silahkan tuh belajar terkait dengan data mining. Nanti hasilnya akan bagus kok. Jadi awalnya itu mulai dari coba-coba, nanti baru kita riset. Nah, terkait dengan pemula, jadi pemula itu bagaimana kira-kira kalau mau mempelajari data mining itu? Jadi kalau pemula ini saya bagi menjadi 3. Ini sesuai dengan kebiasaan ya. Jadi kebiasaan selama 5 tahun ini di SI meneliti data mining, saya pelajari pola anak-anak yang mengambil data mining itu. Jadi kalau misalkan kita pemula, itu ada tiga kategori. Yang pertama biasanya mencari data, diproses pakai tools, setelah itu nggak perlu ngoding, dapat pengetahuannya, dapat nih kalau kita clustering dapat clusternya, kalau kita klasifikasi ketika diimplementasikan dengan data baru dapat hasilnya, itu sudah. Setelah itu dianalisis, itu untuk yang pemula. Jadi nggak perlu ribet-ribet, yang penting ada punya datanya, data dari manapun boleh, dari BPS boleh, dari Satu Data Indonesia, dari data.go.id, terus dari Kaggle. Nah, yang Kaggle itu lengkap sekali datanya, data internasional ya. Nah, itu langsung saja diproses dengan tools, misalkan dengan Rapid Miner dapat hasilnya. Nah, tentunya Anda harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar, dapat pengetahuan. Yang kedua kebiasaannya, cari data. Setelah cari data, ngoding dikit. Ngoding dikitnya bagaimana?
menggunakan MATLAB, yang selama ini menggunakan MATLAB atau menggunakan Python. Nah, di coding dikit pakai library, panggil misalkan K-means, yang biasanya kita menggunakan MATLAB itu menulis bagaimana menggunakan rumus Euclid untuk mencari jarak, untuk mengukur jaraknya. Sekarang tidak perlu menggunakan itu, langsung ada di Python itu library K-means misalkan. Tinggal pakai, dapat pengetahuannya, setelah itu dianalisis, selesai. Nah, itu untuk pemula ya. Terus kalau yang tipe yang ketiga, itu mencari data, ngoding dikit, habis itu pakai ngoding dikit dan ada toolsnya, pengetahuan, terus dianalisis. Jadi di sini bisa menggunakan tools misalkan untuk menghitung atau menentukan cluster, membuat clustering ya, mengcluster data kemiskinan yang ada di Riau. Nah, di toolsnya tidak disediakan yang namanya untuk evaluasi, misalkan device Goldin Index-nya tidak ada, silhouette index-nya tidak ada. Oleh karena itu ngoding dikit pakai tools, pakai Python misalkan. Nah, itu sudah dapat pengetahuan. Tapi itu untuk pemula. Namun kalau kita untuk riset itu atau penelitian, yang terpenting adalah Anda harus membaca papernya dulu. Membaca paper, cari kelemahan dan kelebihannya di paper itu, baca di abstrak. Setelah abstrak, baca kesimpulan. Nah, itu triknya ya, nggak perlu dibaca satu halaman, satu paper. Baca abstraknya dulu, baca kesimpulan. Kalau menarik, nah di kesimpulan itu biasanya disimpulkan. Jadi peneliti yang baik itu akan menyimpulkan, akan memberikan bahwa ada kelemahan dalam penelitiannya. Setelah itu baru baca pendahuluannya. Nah, setelah itu riset metodenya. Riset metodenya di mana? Ketika Anda sudah memahami riset metodologi orang itu, baru kita bisa masuk di situ. Oh, ternyata ini loh yang bisa kita ambil, kita bisa sisipkan di sini. Nah, kira-kira gitu ya. Cari kelemahan, setelah itu Anda terapkan. Dari riset orang itu coba diterapin, kalaupun tidak dapat datanya, terapin dengan data Anda sendiri. Nah, setelah itu diperbaiki, kalau mau diperbaiki, baru dianalisis. Itu jadi satu topik riset. Nah, terus tipe yang kedua itu Anda membaca paper, setelah itu mencari data pembanding. Misalkan nih di papernya yang dikerjakan oleh si Said 2020, dia menggunakan data sanititas air untuk mengklasifikasi sanititas air yang ada di Riau. Itu datanya. Karena datanya tidak ada, makanya Anda silahkan membandingkan dengan data yang lain, dibandingkan dengan dicobakan dengan metode yang dikerjakan si Said contohnya. Setelah itu baru bandingkan lah. Setelah dibandingkan baru dianalisis. Oh, hasilnya kayak gini. Berarti benar yang dikerjakan saya ini kira-kira. Ternyata yang dikerjakan salah yang dikerjakan. Maka saya harus mengerjakan yang bagaimana itu kira-kira. Nah, yang terakhir itu baca paper baru dianalisis. Itu kira-kira terkait dengan mana yang dikatakan pemula, mana yang dikatakan sebagai riset. Nah, jadi ada pertanyaan. Ketika saya punya data, setelah itu saya proses menggunakan K-means atau menggunakan naive Bayes, apakah itu bisa dikatakan untuk TA, kan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa, karena level S1 itu hanya menerapkan atau mengimplementasikan algoritma. Namun jika Anda bisa lebih mengerjakan daripada itu, kerjakanlah yang lebih. Karena ada beberapa hal yang perlu Anda gali dari penelitian itu sendiri, tidak hanya sekedar menerapin data. Sebab kita kuliah saja, punya data, kita proses, itu selesai dalam waktu hitungan menit. Ada yang 2 menit, 1 menit, 2 menit. Nah, jadi disitulah letak di mana sih kita perbedaan belajar pemula atau untuk belajar merisetnya. Perbedaannya cuma membaca paper, kira-kira seperti itu. Nah, lalu data mining itu sebenarnya disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola. Ini ya, saya kasih highlight metode mengekstrak pengetahuan, menemukan pola, terus datanya besar. Nah, ini kira-kira ya. Jadi data mining itu kira-kira ini, intinya di situ ada metodenya, terus ada pengetahuan yang diekstrak, mengekstrak pengetahuan ya, ada satu data diekstrak, diproses dan sebagainya, terus menemukan pola. Jadi data mining itu mempelajari terkait dengan pola. Tapi beda ya, bukan pola baju, pola batik, itu bukan itu. Tapi kita akan mempelajari sebuah pola dari kebiasaan-kebiasaan data itu. Jadi kita akan mempelajari data dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan. Nah, di data itu, belajar data mining itu kita ada empat bagian. Yang pertama itu ada di sumber datanya. Sumber datanya itu bagaimana? Nanti kita akan lakukan yang namanya pre-processing. Panjang tuh ceritanya kalau pre-processing. Sebab yang namanya data mining itu yang paling ribet itu adalah di pre-processing.
Nah, setelah pengumpulan sumber datanya kita udah dapat, datanya bagus, kita tinggal metodenya. Kita milih metodenya apa. Lalu kita akan mencari pola dan pengetahuan. Setelah dapat pola dan pengetahuannya, kita perlu yang namanya mengevaluasi. Jadi mengevaluasi itu masing-masing jenis itu berbeda. Misalkan kalau supervised learning itu pakai ini, kalau unsupervised pakai ini, nanti kalau association atau regression pakai ini. Itu beda-beda. Nanti kita bahas di bagian akhirnya. Nah, karena kita ini ngomongin atau berbicara terkait dengan method atau metode, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah applied atau implementation-nya itu bagaimana, comparison-nya bagaimana, optimization-nya atau improvement-nya itu bagaimana. Nah, disinilah kita akan menemukan yang namanya kebaruan atau yang kita bisa menemukan kontribusi dari penelitian kita itu. Nah, di beberapa penelitian mahasiswa, itu saya sudah menerapkan yang namanya di akhir bab 4 itu harus ada yang namanya kontribusi. Jadi ada kontribusinya nggak kira-kira penelitian ini? Ya, tapi tidak semua mahasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih ya. Jadi di risetnya itu kira-kira ada nggak kelebihannya atau yang namanya kontribusi secara spesifiknya seperti apa. Jadi imbang-imbang semacam kita mengerjakan tesis lah gitu ya, tesis S2. Itu ya, ini kira-kira untuk terkait dengan data mining itu apa. Nah, kalau kita belajar pola, karena data mining itu berkaitan dengan pola, kita ngomongin pola, kita ngomongin terkait dengan pengetahuan dan lain-lain. Nah, sebenarnya sejak zaman dahulu, orang-orang itu sudah belajar data mining. Secara tidak langsung ya, sudah belajar data mining. Salah satunya, ini bukan Sarah ya, kalau orang Jawa misalkan, karena saya orang Jawa, saya bisa mengambil contoh-contoh yang diterapin oleh orang Jawa, orang-orang Jawa kuno zaman dahulu. Misalkan nih, mencari hari-hari baik untuk membangun rumah. Nah, kalau orang Jawa itu ada Pon, Kliwon, Wage, Legi, dan lain-lain. Nah, itu sangat penting bagi orang Jawa. Sebenarnya secara tidak langsung, mereka sudah belajar data mining. Jadi dipelajari, ternyata membuat rumah itu yang paling bagus itu ternyata di hari Minggu Pahing misalkan. Nah, kenapa demikian? Sebab setiap orang yang membangun rumah pada hari Minggu Pahing, ini misalkan ya, ini misal aja contoh. Orangnya sejahtera, kaya, dan sebagainya. Itu dilihat dari mana? Dari historis sebelum-sebelumnya. Jadi dipelajari orang-orang kakek neneknya, dia buat rumah itu Minggu Pahing. Terus bapaknya buat Minggu Pahing. Terus dan seterusnya. Orang-orang yang di sekitar dia, yang dia itu kaya dan sebagainya, ternyata dia buat rumahnya di hari Minggu Pahing. Oleh karena itu, bisa menyimpulkan bahwa hari yang paling bagus untuk membuat rumah itu Minggu Pahing. Nah, itu pola kebiasaan masyarakat yang secara tidak langsung sudah kita temui. Di situ ada teknik data miningnya. Apalagi kira-kira? Nah, misalkan Minggu Pahing ya, dipilih sebagai hari untuk membangun yang tadi ya, rumah ya. Nah, terus ada 5 bulan terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Nah, dalam orang Jawa kan ada pernikahan juga. Misalkan pernikahan terkait dengan kalau menikah itu jangan Jumat Legi sama Selasa Kliwon. Nanti pengantinnya meninggal. Nah, jadi itu bisa dipercayai. Sebenarnya kita juga bisa mempelajari pola kebiasaan orang yang menikah pada hari Jumat Legi dan Selasa Kliwon itu kemungkinan besar banyak yang meninggal. Karena sebenarnya bukan meninggal karena harinya, tapi memang secara historis banyak orang meninggal di hari Jumat Legi sama Selasa Kliwon. Contohnya kayak gitu saja. Jadi secara tidak langsung ini sudah belajar data mining. Terus apa lagi? Mitos terkait dengan misteri Malam Satu Suro. Nah, filmnya itu ada ya, ada filmnya, ada yang dipaku kepalanya itu ya. Nah, itu kan mitos saja. Setiap malam satu suro katanya mencuci keris, ada yang macam-macam lah. Nah, itu kan kebiasaan. Ternyata malam satu suro itu seperti ini. Dipelajari beratus-ratus tahun, diturunkan dari nenek moyangnya turun temurun. Nah, ternyata secara tidak langsung itulah yang namanya pola. Kita bisa mempelajari, kita bisa menggunakan klasifikasi atau prediksi dari kebiasaan-kebiasaan seseorang. Ini bisa dikatakan sebagai pola dalam data mining seperti ini kira-kira. Tapi bukan pola yang seperti ini. Jadi pola itu banyak arti ya. Pola itu ada pola batik. Nah, jadi bukan ini, data mining itu bukan mencari pola-pola ukuran pola ini dan bukan itu. Ini ada pola batik pada penjual kain, terus ada pola baju, itu juga pola. Nah, bajunya gimana polanya? Itu pola juga. Terus ada pola keramik, ada keramik yang kayak gini itu punya pola juga. Nah, jadi bukan itu ya.
Penelitian ini akan mencari pola terkait dengan klasifikasi bla bla bla. Nanti ditanya oleh penguji, itu yang dimaksud polanya pola apa? Nah, Anda harus bisa menjelaskan. Nah, jadi jangan sampai nanti orang lain itu tidak paham apa yang dimaksud dengan pola pada penelitian Anda itu. Kira-kira seperti ini. Jadi ada pola, mana yang pola dikatakan pola sebagai data mining, mana yang bukan pola yang dikatakan sebagai data mining. Itu kira-kira. Nah, di data mining sendiri itu punya alur. Nah, alurnya kayak apa? Alurnya kayak gini. Nah, pertama yang kayak tadi ya, itu ada 4 yang kita pelajari di data mining itu. Ada himpunan data dulu. Anda bisa melakukan pemahaman dan pengolahan data, pre-processing, dan lain-lain ya. Terus bagaimana kita membersihkan data, menggabungkan data, menyeleksi data, sampai menormalisasikan data itu dipelajari di situ semua, di pre-processing. Ya, pokoknya ada data, yaitu gambarannya ada semacam ini, semacam tabel, itu data-data terstruktur. Terus ketika sudah punya data, ada punya yang namanya metode atau teknik atau apapun itu namanya ya. Nanti Anda harus memilih metode sesuai dengan karakteristik data Anda. Data Anda ini ternyata datanya tidak angka. Nah, itu bagaimana Anda cara menggunakan tekniknya, teknik apa? Atau datanya nominal semua. Nominal berarti Anda bisa menggunakan teknik apa? Nah, itu dibelajar di konsep sama dibelajar terkait dengan bagaimana data mining, pengolahan data mining di fase yang pertama tadi. Kita jadi ada 6 fase sebenarnya belajar data mining. Terus ada pengetahuan. Pengetahuan itu ada pola, ada model, ada rumus, ada tree, ada rules, ada cluster. Nah, itu kira-kira yang namanya pengetahuan. Pengetahuannya diambil dari proses data menggunakan metode, dapat pengetahuan. Baru kita evaluasi. Jadi evaluasi seperti apa? Sama. Kalau kita membuat suatu hal, kita harus evaluasi dulu, kita validasi dulu. Kalau di klasifikasi itu ada namanya error atau klasifikasi sama prediksi ya. Ada error, ada yang namanya lupa saya. Akurasi, ada akurasi ya gitu ya. Ya kalau di clustering itu ada namanya validitas. Ada validitas cluster, ada macam-macam, ada error, ada RMSE, ada leaf ratio dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti ini. Inilah yang harus kita kerjakan. Semua tahapan ini, alur ini harus kita kerjakan kalau kita mau meriset di bidang data mining. Ini kira-kira. Kita lanjut. Jadi mengulang sedikit terkait dengan metode data mining. Jadi di data mining itu ada beberapa hal yang seperti ini ya, yang dipelajari secara umum. Ada supervised learning. Supervised learning itu banyak ciri-cirinya ya. Dia punya kelas, setelah itu dia melakukan learning atau pembelajaran. Yang terakhir dia punya training dan punya testing. Itu dikatakan sebagai supervised learning. Sedangkan unsupervised learning itu dia tidak punya yang ketiga-tiganya yang dimiliki oleh supervised learning. Contohnya kita akan melakukan clustering. Data itu tidak punya kelas, data itu tidak punya pembelajaran, data itu tidak ada yang namanya training, tidak ada testingnya. Itu yang dikatakan sebagai unsupervised learning. Jadi kalau supervised itu ciri khasnya kita bisa melakukan klasifikasi. Kalau unsupervised learning itu ciri khasnya kita melakukan clusterisasi. Terus ada supervised learning, itu semi supervised learning. Nah, semi ini bisa masuk ke klasifikasi, bisa masuk juga ke clustering. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Jadi data ini ternyata data unsupervised learning, tapi juga bisa dilakukan clustering. Sebaliknya, data clustering bisa ini namanya semi supervised learning. Tapi selama ini kita jarang menemukan di riset-riset yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa sistem informasi. Itu yang belum kita temukan. Nah, lalu ada namanya association based learning. Jadi ada association rules. Biasanya digunakan oleh Ibu Siti Monalisa dan Pak Afdal di sini. Jadi business intelligence sama CRM itu biasanya kekuatannya di association rules sama di clustering. Dua itu harus Anda pahami dulu, dua konsep itu. Clustering bagaimana, association rules itu seperti apa, baru Anda mengambil business intelligence atau CRM. Nah, itu saran ya. Kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan metodenya. Nah, ini ya yang tadi ya, kalau supervised learning itu ciri-cirinya dia punya kelas data. Kelas data itu contekan. Kita punya data, setelah itu dia punya contekannya. Ketika saya punya data baru, ini data ini masuk mana kira-kira? Ya, jadi dia akan cobakan dihitung berdasarkan ketetanggaannya, bisa berdasarkan macam-macam. Itu ada cara teknik-tekniknya. Setiap algoritma berbeda-beda.
Nah, yang kedua yang tadi ya, punya training, punya testing, terus ada pembelajarannya yang jelas ya, learning ya, ada supervised learning, berarti ada supervisinya untuk mentrainingnya. Berarti kalau di situ ada data 1 sampai 17 itu sebagai training, kita akan mentraining data itu dulu, setelah itu baru kita testing dengan 3 data yang di bawah. Nah, berbeda dengan unsupervised learning, itu tidak punya training, yang penting ada data, itu tidak ada training, tidak ada testing. Kita proses, dapat hasilnya klaster 1, klaster 2, klaster 3. Tinggal Anda melakukan analisis dari 3 klaster itu sendiri. Nah, ini kalau tidak salah anak data mining yang kelas saya wajibkan masuk sini untuk setelah ini merangkum seperti apa sih penelitian yang akan dilakukan oleh kelas yang sekarang mengambil data mining untuk kedepannya. Nah, jadi data mining itu ada 5, ada estimasi, ada forecast, ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi. 5 ini ya. Jadi ada peran utama data mining, cuman ada 5 ini. Seputar itu saja, muter-muter saja. Ini yang dipakai di mana-mana ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk di tahapan yang terakhir. Ya, nanti kita harus banyak diskusi kayaknya. Di tahapan terakhir itu kita ada data mining for thesis research. Nah, ini kalau kita mengacu kepada penelitian itu ini sudah dipelajari di beberapa mata kuliah. Salah satunya mata kuliah RTI, Riset Teknologi Informasi atau Riset Sistem Informasi. Yang namanya research itu kita diambil dari 2 kata, re dan search, artinya mencari kembali ya. Jadi suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan bla 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 yang ditelaah dalam bentuk simpulan. Ini saya bold, ada 3 kata, ada 4 kata. Pertama, mencari fakta dulu. Berarti kalau mencari fakta, Anda harus membaca dari penelitian terdahulu. Terus menurut metode objektif. Nah, penelitian itu biasanya kita menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Banyak menggunakan metode, ada algoritma, ada metodologi sekaligus. Metodologi itu alur cerita, alur dari penelitian yang akan kita lakukan itu. Nah, nanti akan menemukan hubungan-hubungan dalam penelitian itu. Salah satu contohnya itu adalah kelebihan dan kelemahan dari penelitian yang dilakukan orang itu apa. Maka kita masuk di situ. Nah, jadi tidak bisa ujuk-ujuk saya mau menggunakan K-means untuk mengklaster data yang mahasiswa sistem informasi Unsus Karyau. Nah, itu asal muasalnya kita nggak tahu, tiba-tiba mau mengklaster saja, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus membaca dulu. Pertama, kita bisa membaca dari metode dulu atau dari algoritma dulu, baru dari case study-nya. Ada 2 itu saja. Nah, terus yang terakhir itu bisa ditelaah dan dalam bentuk simpulan. Nah, nanti kesimpulannya adalah ternyata metode A memiliki kelemahan bla 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 bla. Untuk diterapkan pada data yang tidak signifikan atau datanya itu tidak bagus. Oleh karena itu kedepannya harus menggunakan data yang lebih bagus. Nah, oleh karena itu peneliti yang selanjutnya berarti harus menggunakan metode selain metode yang digunakan. Setelah itu menggunakan data yang lebih baik daripada data yang diterapin saat ini. Nah, itu ya di beberapa penelitian seperti itu. Jadi intinya kalau research itu Anda akan mencari kembali. Mencari di mana? Mencarinya dengan cara membaca. Nah, itu yang paling penting. Membaca ya, membaca. Bukan mengamati. Karena kalau saya mengutip kalimat dari Pak Romi Satria Wahono, penelitian itu bukan menyelesaikan masalah kehidupan, tapi menyelesaikan permasalahan penelitian yang ada dalam karya ilmiahnya. Saya membangun sistem untuk mengatasi supaya di perusahaan A itu tidak menghabiskan kertas, supaya memudahkan, supaya ini dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan permasalahan penelitian, tapi itu permasalahan kehidupan di sana. Gitu. Secara manajemen bagaimana orang itu. Mungkin tidak bisa semua kasus itu diselesaikan dengan data mining. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua kasus itu harus dikomputerisasi, itu yang paling penting. Jadi tidak semua tiba-tiba Anda membuat sistem. Tidak, Anda harus menelaah terlebih dahulu. Bisa nggak atau butuh nggak dibuat sebuah sistem. Nah, seperti itu ya. Intinya, kalau kita mau menyelesaikan research atau membuat rumusan sebuah riset, kita harus membaca apa sih kelebihan dan kelemahan dari riset orang lain itu. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi bukan kita keliling ke Kota Pekanbaru, keliling di jalan, setelah itu dapat ada Bank Mandiri, dia punya masalah ini. Masalahnya di mana? Di orangnya atau di datanya, itu yang perlu kita telah terlebih dahulu. Nah, ini ya, ini
ditekankan oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir. Jadi jangan tiba-tiba mengambil data di Indomaret misalkan, atau di Rote Bakery atau di mana gitu. Diambil datanya, diproses untuk menentukan hubungan asosiasi, selesai. Nah, itu sebenarnya kita kalau kuliah saja, kuliah di kelas itu cukup dikerjakan dengan waktu hanya nggak sampai 2-3 menit, 5 menit nggak sampai, itu selesai. Nah, seperti itu. Jadi nilai risetnya itu sebenarnya di mana? Nah, itu ya, nilai risetnya yang paling mudah kita temukan itu yang di 3 tadi. Pertama di apply, yang kedua di comparison, yang ketiga di improve. Itu ya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan research method, itu ada 3 yang harus kita benar-benar pahami. Pertama dari sisi pendekatannya, dari sisi metodenya, terus dari sisi kontribusinya. Nah, di sini kita fokusnya kan di metode ya, metode. Kalau orang sains atau orang komputer atau orang IS atau orang informatic engineering dan sebagainya, atau yang berkaitan dengan data lah, data mining, itu kita biasanya menggunakan metodenya itu pendekatannya eksperimen dan studi kasus. Eksperimen, berarti kayak tadi coba-coba. Kita mengeksperimen apanya, algoritmanya kah, datanya kah, modelnya kah, atau dari sisi apanya gitu ya. Yang penting kita mengeksperimen. Yang kedua dari sisi studi kasus, berarti Anda studi kasus dulu. Nah, ini banyak nih permasalahan. Dia punya permasalahan dalam studi kasus tapi tidak ada datanya. Yang kedua, dia punya datanya bagus tapi tidak ada permasalahan di case study-nya. Nah, itu juga menjadi permasalahan. Ini metode ini kita harus menaungi 2, eksperimen dan case study. Kalau pendekatannya jelas kita kuantitatif ya, berbasis statistik atau berbasis hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, kalau kontribusi kita yang kita hasilkan deskriptif, eksperimen, dan korelasi. Berarti mencari hubungan, melakukan eksperimen atau mendeskripsikan suatu permasalahan, hasil dan pola yang didapatkan seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, jadi ada 3. Kita fokusnya di method untuk hari ini. Ini contoh bagian penting ketika kita membuat sebuah penelitian. Jadi kelemahan dan kelebihannya, apa yang akan kita usulkan itu di mana letaknya. Nah, biasanya Anda temukan di mana? Kita akan menemukan ini semua itu di pendahuluan. Atau kalau nggak mau di pendahuluan, di abstrak juga kadang ditemukan kayak gini. Pertama itu ada masalah, bagaimana menyelesaikan masalah, atau solusi yang kita usulkan apa. Terus dari solusi kita itu, apa sih yang kita harapkan dari solusi kita ini? Ya, setidaknya kita memberikan kontribusi terhadap penelitian ini. Sebenarnya apa dan bagaimana gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada masalah. Ini saya mengambil kasusnya di BMK di Pekanbaru. Ini jadi bukan tidak menyebut institusinya ya sebenarnya, tapi tidak masalah karena sudah diteliti. Jadi misalkan seperti ini. Ada satu permasalahan di BMKG Pekanbaru itu ada 2 hal yang terpenting. Yang pertama itu tidak akuratnya untuk menghitung estimasi cuaca di Pekanbaru selama ini. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya lama. Dapat datanya di-convert dari data XML kalau nggak salah. Nah, setelah itu dihitung manual menggunakan Excel. Nah, prediksi untuk besok itu bisa selesai hari ini, jadi tidak cepat. Ya dicoret-coret. Terus itu yang masalah pertama. Masalah kedua apa? Masih manualnya pencatatan. Dicatat di Excel, setelah itu di-copy di Microsoft Word, dibuat laporannya, reportnya setiap hari. Nah, itu kan jadi permasalahan ya. Yang pertama itu punya permasalahan estimasi, yang kedua itu permasalahan manual pencatatan. Berarti ada 2 hal yang harus kita selesaikan. Satu dari sisi method atau dari sisi algoritma, yang kedua dari sisi sistem. Kita sebagai orang komputer. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan atau solusi kita apa sebenarnya untuk menyelesaikan masalah di sana? Yang pertama ini salah satu contohnya, ini contoh saja, ini yang sudah dikerjakan oleh rekan kita. Saya lupa namanya yang meneliti, menerapkan sebuah metode PNN, Probabilistic Neural Network, untuk melakukan estimasi cuaca di Pekanbaru. Yang tadinya manual, datanya diambil, dikonvert, setelah itu dimasukkan satu-satu. Nah, sekarang ada cara, ada data itu di crawling atau di crawling dari data sumber aslinya, lalu langsung diproses menggunakan PNN, menggunakan bahasa pemrograman Python. Kan lebih simpel ya. Jadi hasilnya bisa kita prediksikan 2-3 jam ke depan. Nah, tidak harus menunggu 2 hari, 3 hari.
Jadi 2 jam kemudian bagaimana kondisi cuaca, 2 jam kemudian bagaimana kondisi cuaca, itu lebih mudah. Nah, karena tadi masih manual, masih dicatat di buku besar, dicatat di Microsoft Word. Nah, saat peneliti itu membuat sistemnya. Jadi yang tadinya itu manual, sekarang yang mencatat sistem lalu divalidasi. Jadi orang hanya memvalidasi kebenarannya. Benar, checklist, tidak perlu menginputkan, makanya cepat. Nah, ini kira-kira ya. Nah, harapannya apa? Harapannya yang pertama meningkatnya akurasi untuk estimasi cuaca di Pekanbaru. Jadi kalau besok hujan beneran. Kalau besok itu panas, ya panas beneran. Atau berawan beneran. Kira-kira kayak gitu. Karena kita menggunakan pemodelan yang ada dalam data mining atau artificial intelligence. Terus kita memudahkan pihak BMKG dalam mengelola dan melakukan estimasi. Jadi langsung cepat ya. Estimasi 2 jam ke depan bagaimana? Untuk 4 jam kemudian bagaimana? Untuk besok bagaimana? Dipelajari dari data historis time series yang sebelumnya. Kita mempelajari misalkan 7 hari ke belakang untuk memprediksi hujan 1 hari ke depan. Nah, itu kita bisa menggunakan data itu. Itu ya kira-kira ya. Jadi inilah menyelesaikan suatu permasalahan. Satu dari permasalahan risetnya sendiri. Yang kedua, jika ada permasalahan kehidupan bisa juga diambil di situ. Tapi intinya kita tidak boleh menyelesaikan permasalahan kehidupan dalam penelitian. Nah, itu kalau riset yang pertama tadi. Ini riset pertama. Riset kedua itu riset lanjutannya bagaimana? Nah, kita akan bisa mengambil dari riset pertama kita baca, ternyata banyak sekali permasalahan masih gitu. Padahal udah buat sistem, sudah menggunakan menggunakan PNN untuk ininya, untuk memprediksikannya, untuk klasifikasi. Namun ternyata masih ada masalah. Masalahnya apa kira-kira? Masalah meningkatnya akurasi itu estimasi cuaca di Pekanbaru, namun hanya sebatas simple parameter PNN. Jadi tidak ada perubahan parameter yang kita lakukan di situ. Jadi dengan parameter itu terus yang kita gunakan. Jadi tidak ada komposisi parameter yang lain. Jadi kita harus menemukan model harusnya. Dengan model A, B, C, model mana yang paling bagus yang akan kita terapkan. Oleh karena itu ada satu masalah. Dilanjutkan oleh peneliti yang selanjutnya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah solusi itu? Yang pertama itu dengan membandingkan parameter lain atau teknik lain dalam percobaan lanjutan untuk kasus cuaca di Pekanbaru. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa yang tadinya menggunakan PNN itu parameternya misalkan nih kita akan menentukan display-nya. Display itu kita akan mengganti parameternya. Sama ya kalau di artificial neural network itu juga banyak parameter, misalkan kita menggunakan epoch berapa, kita menggunakan learning rate-nya itu berapa dan seterusnya. Di situ kita bisa melakukan eksperimen untuk menentukan pola yang terbaiknya di mana. Nah, itu yang bisa dilakukan terkait dengan riset lanjutannya. Yang kedua bagaimana? Yang kedua itu kita melakukan perbaikan algoritma PNN-nya. PNN itu masih banyak kelemahan. Salah satunya dalam menentukan split itu. Nah, split ya, bukan Sprite. Sprite ini minuman. Split menggunakan algoritma genetika. Jadi kita menggunakan kromosom-kromosom yang ada di GA. Jadi tidak hanya kita menggunakan 001, 0001 atau 01. Tapi yang menentukan itu semua adalah algoritma genetika. Nah, disinilah letak yang namanya kontribusi terbesarnya. Jadi ada yang namanya, yang pertama itu comparison, yang kedua ini yang dikatakan sebagai estimation atau yang disebut sebagai improvement. Jadi masuk udah satu di sini kita. Jadi yang tadinya ada masalah diselesaikan dengan sederhana, ada masalah lain ternyata. Baru kita menyelesaikannya dengan konsep-konsep data mining yang sebenarnya. Pertama comparison, yang kedua improvement. Ini kira-kira. Nah, dari situ kita berharap menghasilkan akurasi lebih baik dari percobaan yang hanya menggunakan simple PNN. Kalau yang tadinya itu hanya yang kayak tadi ya, akurasinya 60% misalkan, harapan dari sini kita punya akurasi yang lebih baik ya, di atas 60%. Karena kita sudah menggunakan parameter, berarti sudah pola terbaik. Setelah itu untuk menentukan parameter itu sendiri, itu kita menggunakan algoritma juga. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah kontribusi yang bisa kita ambil dari penelitian data mining itu. Oke, nah berkaitan dengan komparasi penelitian itu kita bisa membagi dari beberapa level aspeknya ya. Ada aspek itu, ada level, ada bentuk, ada target. Ada level kontribusi, ada bentuk kontribusi, ada target publication-nya di mana. Nah,
Yang di sini yang saya lingkari cuma 2, skripsi sama tesis. Karena di disertasi saya sebenarnya tahu bagaimana ya, tapi saya belum pernah mengalami, makanya saya tidak berani bercerita panjang terkait dengan disertasi itu. Nah, yang sudah saya alami adalah skripsi dan tesis, membimbing skripsi dan mengerjakan tesis. Nah, level kontribusi itu kalau ada anak S1, kita nih sebagai orang S1, cukup menguji teori. Menguji teori, Kemin sini teorinya kayak gini, bener nggak diterapin data kayak ini? Udah, itu selesai. Nah, bentuk kontribusinya mengimplementasikan di case study misalkan. Oh, kita harus mengerjakan ini untuk kasus ini. Nah, itu udah oke. Nah, target publikasi, jadi tidak wajib Anda harus terindeks Scopus, harus di jurnal Sinta 2, itu tidak wajib. Anda cukup, kita hanya wajib kalau untuk level S1 itu di domestic conference. Ya, kok seminar nasional itu sudah bagus, itu sudah bagus sekali. Jadi tanggung jawabnya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi cukup yang namanya target publikasinya di situ saja, di domestik. Tapi kadang ada pembimbing yang minta harus ini ya, ikut conference, harus Sinta 1. Itu tergantung kembali lagi kepada pembimbing. Kalau yang namanya S2 atau tesis ya, itu pengembangan teori. Yang tadi ini sudah masuk dalam level sebenarnya tesis. Yang pertama mengcompare, yang kedua itu melakukan perbaikan algoritma. Jadi pengembangan teori atau bagaimana kita menentukan titik centroid awal pada K-means. Nah, sekarang kan random nih. Dari sekumpulan data kita tarik datanya itu 3. Misalkan kalau kita mau membagi 3 klaster, berarti kita ambil 3 random dari data yang kita kumpulin itu ditarik. Nah, itu untuk nilai centroid awalnya. Di situ ketika kita berganti centroid, kita berganti titik centroidnya, maka akan berganti juga hasil clusteringnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menentukan secara otomatis, secara akurat titik centroid itu? Nah, itu adalah pengembangan teori. Nah, kalau untuk bentuk kontribusinya, memperbaiki incremental dan terus-menerus. Jadi melakukan percobaan terus. Gitu. Anak S1 itu cukup menerapkan teori. Loh kan kamu ini berarti ada nih sebagian yang mengatakan, loh jadi ini kan yang kamu kerjakan, yang Anda kerjakan ini ada data, setelah itu menggunakan metode kan cukup mengimplementasikan datamu di metode ini. Lalu kontribusinya di mana gitu. Nah, itu pertanyaan itu juga sebenarnya ada benernya, tapi banyak salahnya, gitu ya. Kita harus membaca lagi level S1 itu di mananya sebenarnya. Gitu. Jadi S1 itu jangan disamain dengan S2, harus mengembangkan algoritma, harus mengembangkan teori, harus mengoprek-ngoprek algoritma. Jadi kadang ini juga kita agak agak miris juga. Sebagai peneliti, kita membebankan penelitian itu kepada mahasiswa. Menelitikan kita harus buat gini, algoritmanya renteng-renteng, tumpuk-tumpuk. Tapi sebenarnya beliau sendiri tidak bisa membimbing terkait dengan dengan yang disuruh itu, yang dibebankan kepada mahasiswa, dilimpahkan kepada orang lain. Padahal pembimbingnya beliau sendiri, dia yang minta. Jadi level kemampuan itu juga harus dipertimbangkan, karena kita tidak bisa menyamakan perguruan ini dengan perguruan yang lain, gitu ya. Jadi input dan outputnya itu juga sebenarnya kita perlu pertimbangan. Kadang saya juga kasihan dengan mahasiswa ini, susah-susah TA-nya. Ternyata pada saat ini, gini. Itu ya, jadi level-levelnya seperti ini sebenarnya. Jadi tidak, untuk mahasiswa S1 jangan takut menerapkan 1 metode, 2 metode, 3 metode. Tapi kalau Anda bisa, itu apa salahnya? Berarti Anda punya level kemampuan di atas rata-rata, atau bisa mengimbangi lah. Ini loh, kalau saya S2, tesis nih kayak gini nantinya. Jadi sudah mudah nanti ketika kita akan mengerjakan tesis. Nah, kita masuk di beberapa kontribusi ya, di beberapa kontribusi penelitian. Nah, di kontribusi penelitian ini sebenarnya kalau kita mau ngambil dari referensi jurnal yang bagus, yaitu banyak sekali ya, dari Elsevier, dari Springer, dan dari mana-mana ya, jurnal Index Scopus, WOS, ISI, IEEE, yang transaction itu juga banyak jurnal-jurnal bagus. Namun saya mengambil contoh-contoh paper atau conference atau proceeding atau jurnal yang sudah saya kerjain, supaya mudah ya untuk dicerna, dan supaya saya memberikan pemahaman terkait dengan yang dikerjakan ini benar-benar yang pernah dikerjakan. Jadi ibarat MLM, itu
Misalkan kita promosi, kalau kita promosi, nanti masuk sini akan dapat kapal pesiar, biasanya gitu. Nah, orang akan percaya, mungkin yang percaya cuma 10% dari sekian banyak orang akan dapat kapal pesiar. Tapi ketika Anda itu saat mau melakukan presentasi membawa kapal pesiar, dan itu ada buktinya Anda sendiri dapat dari situ, maka orang akan kemungkinan besar 90% tertarik di situ. Sama ya, nanti kalau masuk sini dapat motor ninja. Tapi waktu Anda presentasi ternyata naik angkot. Nah, siapa yang akan percaya di situ? Nah, kita boleh ngomong bla 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 gini, tapi kita harus membuktikannya dulu. Itulah yang akan kita berikan kepada orang lain sebagai motivasinya. Nah, kalau kita sekedar memberikan contoh itu mudah, tapi untuk dicontoh itu yang paling susah. Sebenarnya seperti itu. Ini berlaku juga untuk penelitian. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ini ada beberapa penelitian mahasiswa SI. Jadi mahasiswa SI itu sebenarnya keren-keren, jadi hebat-hebat ya. Ini apalagi kalau kita mau diberdayakan ya, dibina lebih jauh, itu sangat luar biasa mahasiswa kita itu. Bahkan rata-rata itu memiliki Scopus ID. Nah, masih S1 punya Scopus ID kan, itu juga keren ya. Ya sangat keren menurut saya, sebab yang orang S2 saja belum tentu punya Scopus ID, dan bahkan mungkin ya ada beberapa pengajar juga tidak punya Scopus ID gitu. Ini mahasiswa belum tamat sudah punya Scopus ID, kan keren ya. Di mana itu didapatkan? Di Prodi Sistem Informasi. Gitu ya. Itu yang nilai jualnya sebenarnya di situ. Nah, kalau mau didata, ada datanya itu mahasiswa SI yang punya Scopus ID. Kalau tidak saya itu ada 23 mahasiswa yang punya Scopus ID, belum tamat punya Scopus ID. Nah, ini sebagai motivasi juga sih. Nah, ini ada penelitian ini simple sebenarnya. Ini dipublish di Journal of PC Conference Series. Jadi ini dari IOP ya, IOP. Jadi IOP itu kalau dulu jurnal, sekarang tidak diakui jurnal, diakui sebagai proceeding saja. Nah, ini penelitian ini dilakukan oleh si Nurul Gayatri yang saat ini sedang S2 di Polandia ya, lagi pusing di Polandia. Nah, penelitiannya itu ini TA, tapi TA dia itu sebenarnya yang fullnya itu belum kita publish, ini baru bagian dari TA-nya, jadi baru bagian, jadi yang fullnya belum kita publish. Ini ada kita menerapkan algoritma DB-Scan untuk kasus ini, mengklaster calon wali kota Pekanbaru pada era waktu yang lalu ya. Jadi dia menerapkan algoritma DB-Scan, dia akan melakukan yang namanya sentimental analysis atau sentimen analisis dari sosial media analitik. Jadi TA beliau ini, TA dia ini mengerjakan, diambil datanya itu dari sosial media orang Pekanbaru yang aktif menggunakan Twitter. Pada waktu itu Twitter masih ngetren-ngetrennya Twitter. Penelitiannya itu cukup simple, dia mempelajari, mempelajari siapakah yang sebenarnya akan jadi wali kota nanti. Jadi ini dipredik dari ini ya, dari ini DB-Scan. Sebenarnya ini clustering, tapi kok sifatnya bisa memprediksi. Sebenarnya ini untuk kasus sentimen analisis. Jadi memprediksikan 6 bulan kemudian itu akan dilakukan yang namanya pilkada Pekanbaru waktu itu. Jadi yang akan jadi ternyata itu adalah Firdaus. Nah, itu dari prediksi yang dilakukan, dari hasil proses data mining yang dilakukan. Nah, dari mana? Pertama itu dari survei lapangan dengan survei sosial media, itu dibandingkan. Jadi berapa ketepatannya, itu dibandingkan dengan statistik terlebih dahulu ya. Ketepatannya survei sosial lapangan ini ketika nanti dilakukan yang namanya pemilihan di lapangan. Nah, ini dari survei sosial media, diambil datanya, di crawling, setelah itu diproses. Hasilnya adalah sama, yang jadi itu adalah Firdaus dan Ayat. Nah, ini cukup simpel. Ini menerapkan satu algoritma. Nah, untuk S1 cukup seperti ini. Tapi penelitiannya tidak sekedar menerapkan algoritma dari data terapi di DB-Scan, tapi ada analisis-analisis tertentu. Misalkan dari survei lapangan seperti apa, survei dari KPU-nya seperti apa sendiri. Nah, itu dilakukan perbandingan. Dicarilah celah-celah yang bisa dianalisis di situ. Masuk dalam jurnal internasional. Nah, ini terindeks Scopus. Itu sangat luar biasa. Yang kedua, ini juga TA mahasiswa SI. Mahasiswa SI, ya, jadi TA-nya keren-keren, masuk juga di IOP Conference. Jadi TA-nya ini cukup
simple ya menurut saya, tapi ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama itu menerapkan algoritma support vector regression untuk memprediksikan bonus demografi di tahun 2025. Jadi tahun 2025 besok diprediksikan oleh si mahasiswa ini. Nah, dengan apa cara memprediksikan? Selain memprediksikan, dia melakukan yang namanya eksperimen mengubah parameter C dan gamma-nya itu sendiri dalam SVR. Nah, jadi dilakukan perbandingan sebanyak-banyaknya pola, manakah pola yang terbaik untuk melakukan prediksi. Nah, dapat ya. Jadi kalau yang namanya SVR, itu ada parameter-parameter yang bisa kita ubah. Contohnya itu ada loss function, ada upper bound, ada kernel function, ada RBF, ada polinomial, ada linear. Nah, itulah yang diubah-ubah sehingga mendapat yang namanya pola yang terbaik atau model yang terbaik. Jadi ada pertanyaan, jadi kita merubah itu ada acuannya nggak kira-kira ya? Yang namanya eksperimen ada dua, satu bisa jadi ada acuannya, yang kedua bisa jadi kita mencoba-coba. Ya kan coba-coba. Selama ini jagung itu hidup nggak di styrofoam? Kan kita tidak tahu. Ada nggak acuannya selama ini? Oh, kita nggak tahu. Ya coba, kita coba saja kita nanam jagung di styrofoam di media lain. Oh, ternyata hidup. Ya berarti berhasil penelitiannya. Yang akan kita terapkan. Seberapa banyak styrofoam yang ada di sini? Styrofoam banyak dibuang-buang. Nah, kita bisa mendaur ulang untuk menanam jagung karena tidak ada lahan. Salah satu penggantinya adalah hidroponik. Itu penelitian kan. Nah, itu adalah kontribusi. Meski kontribusinya sangat kecil sekali. Nah, itu kalau untuk anak level-level S1 itu sudah luar biasa. Juga terindeks Scopus. Ini ya hasilnya diprediksikan berdasarkan data menggunakan evaluasinya itu menggunakan MSE. Jadi dihitung berdasarkan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk algoritma yang single ya, single algorithm, mungkin bisa dibuka saja nanti di Google Scholar. Di Google Scholar saya itu isinya rata-rata mahasiswa bimbingan gitu. Mahasiswa bimbingan ngerjain, yuk kita nulis, semangat ya. Nah, nanti saya beliin lah permen kalau mau nulis. Nah, semangat tuh. Oke ya, jadi ini beberapa penelitian yang simple-simple algoritma dan ini di publish di jurnal-jurnal nasional. Jadi anak S1 itu publish di jurnal nasional itu sudah luar biasa menurut saya. Itu sudah the best kira-kira. Apalagi yang bisa di internasional. Nah, untuk tahun 2020 sendiri menggunakan single algorithm ini ada 3 orang nih masuk IOP juga. Ini di konferensi ICASI tahun 2020 di Medan waktu itu ya, bulan Juni kalau nggak salah. Nah, penelitiannya itu dari 3 mahasiswa nih bimbingan. Jadi sama. Yang pertama itu mengimplementasikan FCM. Jadi FCM untuk mengkategorikan data yang ada di Provinsi Riau. Data apa ya? Saya lupa tuh. Properti ya, data properti yang ada di Provinsi Riau. Nah, yang kedua ini dia membandingkan nih. Sebenarnya menerapkan dua algoritma unsupervised learning, DBScan sama Chemidoid. Mana sih yang kira-kira yang lebih efektif, yang memiliki validitas klaster terbaik untuk diterapkan untuk menggali pola atau menemukan pola pada bencana alam di Indonesia. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber acuan yearly warning system. Nah, namun penelitiannya tidak sejauh itu ya, hanya sebatas mendapatkan pola, mendapatkan prediksinya, mendapatkan hasil clusteringnya, baru diterapin. Yang terakhir itu menerapkan modified KNN. Modified KNN itu ada kelemahan dari KNN itu berarti banyak kelemahannya. Disitulah kita bisa menemukan suatu kelemahan, kita modifikasi. Apa yang dimodifikasinya? Nah, modifikasinya banyak. Jadi KNN itu banyak punya turunan. Jadi kalau Anda sekarang TA hanya menerapkan KNN, kayaknya jangan deh gitu ya. Ya kan kalau bisa lebih baik, ya lebih baik. Tapi kan kembali lagi ya, S1 itu hanya mengimplementasikan. Oke, KNN itu ada 3, ada modified KNN, ada improvement KNN, ada fuzzy KNN. Nah, itu semua pengembangan dari kelemahan dari masing-masing dari KNN itu sendiri. Masing-masing punya kelemahan, ditimpalilah oleh 3 algoritma itu. Nah, itu ya hasil dari improve peneliti-peneliti terdahulu. Oke. Terus sekarang terkait dengan algorithm comparison. Kalau yang tadi single algorithm, yang sekarang comparison. Jadi ini penting untuk mahasiswa yang mau ngambil topik data mining atau TA-nya. Nah, itu ya. Jangan bingung, jangan pusing lagi di mana sih saya mengambil TA-nya kok metodenya itu saja.
Ya kalau Anda bisa menggunakan metode yang lain yang lebih baru, lebih bagus, oke, itu lebih baik lagi. Komparasi atau perbandingan itu adalah proses membandingkan. Ini kok banding-bandingin ya, dibandingin kayak anak tiri aja, anak A dengan anak B. Jadi bukan itu maksudnya. Membandingkan proses membandingkan dua atau lebih algoritma dengan satuan parameter yang sama atau berbeda. Jadi kita lagi-lagi sebenarnya data mining itu main di parameter. Jadi parameter AI juga sama di parameternya juga. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan algoritma ini sebenarnya di parameter mainnya. Parameter A, parameter B, parameter C. Gitu ya. Ini contoh membandingkan algoritma yang merujuk kepada beberapa parameter uji. Nah, contohnya gini. Kalau akurasi, nilai error atau kompleksitas waktu itu biasanya untuk klasifikasi. Berarti Anda membandingkan berdasarkan apa? Nah, saya ini punya data supervised learning. Saya melakukan klasifikasi di perusahaan ABC. Nah, datanya cuma satu itu, Pak. Lalu metodenya saya cuma pakai satu. Oke, silakan bisa menggunakan yang namanya nilai akurasi, nilai error atau kompleksitas waktu untuk membandingkannya. Apanya yang dibanding-bandingkan? Ya banyak, misalkan parameternya atau algoritmanya itu juga boleh. Nah, kalau clustering itu menggunakan satuannya atau evaluasinya validitas cluster. Ini banyak nih, ada PCI, ada device Baldwin index, ada Shiller index dan macam-macam. Nah, itu ukuran seberapa besar keakuratan metode yang kita gunakan untuk data itu, maksudnya gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah data mining ini, Anda tidak bisa mengatakan bahwa metode FCM itu lebih baik daripada K-mean. Itu tidak bisa mengatakan demikian ya, tergantung datanya, tergantung parameternya. Nah, jadi bagaimana mengatakannya? Untuk kasus ini ternyata yang paling bagus adalah FCM. Di kasus lain kita nggak tahu, entah FCM, entah K-medoid, entah DB-scan, entah apa yang lainnya ya, algoritma yang lain. Tapi untuk kasus ini yang bagus ternyata FCM. Dibuktikan dengan beberapa hasil analisis yang dilakukan. Nah, itu kalau membuat kesimpulan. Terus ada association rules. Association rules ini yang tadi ya berkaitan dengan hubungan sebab akibat atau menentukan, biasanya ini digunakan di supermarket. Nah, jika beli A maka beli B. Jika untuk menyusun buku atau menyusun apapun ya, jika buku komputer maka didekatkan dengan buku-buku novel misalkan. Habis pusing belajar algoritma, baca novel biar refresh lagi. Satuannya apa? Kita bisa menggunakan support, confidence, ada lift ratio, ada yang namanya precision dan lain-lain. Nah itu ya, itu kasus-kasus yang bisa itu teknik membandingkan algoritma. Jadi kita bisa menggunakan evaluasinya 3 itu saja. Di mana dia didapatkan? Kalau di tools atau di visual programming juga ada. Kalau tidak, juga kita bisa melakukan ini sendiri, bisa melakukan pengkodingan sendiri. Lanjut, perbandingan. Mengapa kita perlu membandingkan? Nah, jadi membanding-bandingkan ya antara si A dengan si B. Saya mau menikah nih, mau pilih istri antara Sinta atau Sheila, nah kan gitu ya. Jadi dibandingkan. Dari apanya? Dari parameter dia gitu. Parameter 1, parameter 2. Si Sinta itu punya parameternya gini. Harus sama dengan parameternya si Sheila. Dibandingin ternyata bagus, sama-sama bagus. Parameter yang kedua, oh ternyata dari sisi ini pecicilan sama tidak pecicilan, mana yang lebih pecicilan? Nah itu ya kira-kira. Nah itu lakukan perbandingan. Yang pertama mencari algoritma terbaik dari serangkaian 2 atau lebih algoritma. Jadi ada 2 algoritma kita bandingin. Nah, satuannya yang tadi ya. Mencari parameter terbaik dalam satu algoritma. Ini ada beberapa parameter. Algoritmanya cuma satu, tapi kita mau membandingkan. Nah, yang dibandingkan apanya? Parameternya saja. Mencari model terbaik dari satu atau lebih algoritma itu tadi ya. Mencari pola hubungan terbaik dari serangkaian algoritma. Nah, pola. Nah, kita bisa menggunakan beberapa persamaan, rumus. Kayak tadi, kita mau menerapin yang namanya spesies atau kelas. Spesies terkait dengan neural network. Nah, berarti kita membandingkan yang namanya probabilistic neural network, terus ada artificial neural network, terus ada learning vector quantification. Nah, itu semuanya berkaitan dengan klasifikasi. Nah, kalau neural network untuk prediksi itu untuk clustering itu ada namanya self organizing map. Nah, itu berbeda. Jadi kita nggak bisa bandingin itu meskipun beda spesiesnya.
Apalagi spesies yang berbeda, misalkan dari nearest neighbor, itu ada KNN, MKNN, FKNN, dan IKNN. Itu kita banding-bandingin. Itu juga silahkan, boleh. Nah, di situ akan dapat kontribusi sebenarnya, tapi kecil ya. Kalau untuk tesis tidak bisa. Oke, membandingkan percobaan. Ini akan saya tunjukin beberapa riset-riset yang sudah dikerjakan terkait dengan perbandingan-perbandingan ini. Yang pertama itu membandingkan percobaan pada satu algoritma berdasarkan evaluasi algoritma. Nih, algoritmanya satu, kira-kira gitu ya. Yang pertama membandingkan jumlah klaster pada algoritma K-means. Algoritma K-means. Jadi dibandingin nih, menentukan K-nya berapa, kira-kira gitu lah ya. Yang kedua membandingkan parameter pada SPR. Nah, SPR itu ada banyak itu parameternya, ada upper bound, ada macam-macam ya. Membandingkan parameter split pada PNN. Nah, jadi dibandingin. Membandingkan nilai support dan confidence pada epigroup. Kontribusinya ada nggak? Kontribusinya sangat kecil, bahkan tidak ada kontribusi. Ya, sebagian orang mengatakan tidak ada kontribusi. Hanya untuk S1 biasanya. Kalau S1 masih diampunilah yang seperti ini. Gitu. Tapi kalau untuk mau dipublikasikan di jurnal yang bagus atau di conference yang bagus, kemungkinan besar tidak bisa, gitu ya. Tapi kalau untuk syarat riset di S1 itu sudah memenuhi. Oke, kita satu-satu ya. Ini ada penelitian yang dipublish di SNTQ 11 tahun 2019 oleh mahasiswa SI juga nih. Mahasiswa SI ini luar biasa. Ada namanya Siti Syahidatul, ada Risma, ada Eva, itu melakukan penelitian untuk mengklaster data fasilitas pelayanan kesehatan Kota Pekanbaru. Baca aja papernya ya, sebenarnya tujuannya untuk apa, kenapa kok di clustering gitu. Nah, di sini mereka melakukan perbandingan, mencobakan dengan jika K-nya 2 itu seperti apa hasilnya, validitasnya kayak apa, lalu analisisnya beneran nggak kalau diterapin di masyarakat. Cobain K2, K3, K4, sampai K10, ternyata porsi yang terbagus, baik dari sisi pola, baik dari sisi validitas ataupun dari kenyataan di lapangan, ternyata K9 itu yang lebih bagus. Kira-kira. Nah, ini algoritma cuma satu, tapi membandingkannya banyak, K-nya, jumlah klasternya berapa dibanding-bandingkan. Nah, ini untuk TA1 sudah boleh tuh. Nah, gitu ya. Jadi K-means, nanti ada K-medoid, ada SCM, tinggal diganti saja. Terus nanti studi kasusnya diganti saja, cari data yang lebih banyak atau lebih gede gitu. Terus ada DB-scan. Ada belum lagi yang algoritma yang hierarchical clustering. Nah, itu sangat banyak sekali. Itu ya. Jadi jangan pula untuk TA mengklaster mahasiswa SI menggunakan K-means. Nah, itu tidak boleh ya. Mau ngapain di cluster itu yang perlu dijelaskan sebenarnya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, membandingkan parameter pada SPR, support vector regression. Ini penelitian Celsabella di SNTQ juga, nggak apa-apa. SNTQ itu sudah bagus ya, sudah seminar nasional mahasiswa, seminar nasional itu sudah bagus. Nah, yang dibandingkan ternyata hanya nilai gamma sama nilai C, nah, gitu ya. Dihitung berdasarkan validitasnya itu menggunakan MSE. Nah, ya MSE ini bukan MSG ya, MSG itu satuan error. Terus ada R itu validitas cluster. Nah, itu dicobakan ketika nilai gamanya 0,5, ketika C-nya 1 dan seterusnya bagaimana? Dicobain semuanya. Nah, dan seterusnya. Setelah itu dapatlah porsi kira-kira penelitiannya yang terbaik untuk melakukan prediksi ke depannya, tunggakan pajak jatuh tempo. Jadi, orang ini di daerah ini diprediksikan dia akan menunggak. Nah, kira-kira gitu ya. Untuk 2 periode ke depan, itu nunggak. Dipelajari dari mana? Dari data time series sebelumnya. Kalau nggak salah ini menggunakan 10 tahun terakhir data yang dipakai untuk memprediksikan siapa kira-kira yang akan nunggak di kecamatan mana ini. Antisipasinya bagaimana? Sosialisasi dan seterusnya. Nah, itu kan punya kontribusi ya. Biasanya kalau membandingkan parameter itu, apanya yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu ada loss function, ada kernel, ada upper bound. Nah, misalkan kalau di sini hanya menggunakan RBF misalkan untuk di kernelnya. RBF itu radial basis function. Nah, besok Anda bisa melanjutkan penelitian ini membandingkan RBF polinomial sama linearnya. Nah, itu dibandingkan, kan dapat itu hasil yang terbaik mana kira-kira.
itu dari satu penelitian tersendiri. Nah, kalau tadinya loss functionnya itu hanya mencobakan Y sama gamma sama C-nya itu sebatas nilai ini, nah bagaimana untuk selanjutnya? Gitu. Mau ditambahkah atau diperbanyakah hasilnya seperti apa? Nah, ini yang terakhir terkait dengan comparison, membandingkan parameter spread pada PNN. Jadi kalau spread ini 01, 001, 001, ini defaultnya ya, defaultnya seperti ini kira-kira. Nah, bisa dibandingkan dengan beberapa nilai spread lagi. Atau dengan cara apa? Mencari dengan algoritma genetika atau bisa menggunakan algoritma lain ya untuk menentukan nilai spread. Nah, inilah penelitiannya. Nah, ini menggunakan data non-struktur atau unstructural data. Itu datanya dari sosial media. Dapatlah hasilnya, ternyata kayak gini. Ternyata yang paling bagus itu adalah kalau menggunakan 0,1 nilai spreadnya itu adalah Blibli misalkan. Kalau yang ini Lazada atau itu ya, dapat satu ininya. Yang kedua, ini membandingkan lagi, masih membandingkan, tapi membandingkan lebih dari satu algoritma. Nah, kalau tadi satu algoritma, di dalam algoritma itu ada parameter, parameternya dibandingin. Sekarang, yang dibandingin bukan hanya parameternya saja, tapi membandingkan dua algoritmanya. Ada dua atau lebih algoritma dibandingkan. Nah, apakah ada kontribusi? Kontribusinya ini sangat kecil juga. Bahkan tidak ada kontribusi hanya untuk S1. Kalau untuk anak S1 boleh silahkan, ini sudah keren, sudah bagus sekali. Nah, itu ya. Nah, membandingkan K-means, K-medoid sama FCM. Membandingkan dua atau lebih algoritma, misalkan algoritma apa gitu ya. Membandingkan FP growth dan a priori berdasarkan waktu proses atau kompleksitas algoritma, itu juga boleh. Silahkan saja. Jadi ada nilainya gitu lah, kira-kira gitu. Oke, ini yang pertama. Membandingkan antara K-means, K-medoid sama FCM. Ini penelitiannya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Tapi bagaimana kita mengonsep menjadi sebuah penelitian yang luar biasa. Ini juga di jurnal Scopus ya, si Ul UK. Ini unsupervised learning sebagai model pembagian data pada algoritma FP growth dalam penentuan pola data transaksi terbaik. Jadi di sini membandingkan tiga metode, ada K-means, ada K-medoid, ada FCM. Dibandingin ketiga-tiganya, lalu dihitung menggunakan cluster validity. Nah, ini ya, menggunakan DBI kalau tidak salah. Setelah itu dari tiga yang terbaik itu dilakukan yang namanya association rules. Dapat model terbaik. Model terbaik itulah yang dilakukan asosiasi. Proses asosiasi. Jadi tidak semuanya. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan suatu hal berdasarkan teori asosiasi, kita sudah punya pegangan bahwa berdasarkan model ini yang terbaik. Itu yang akan dihitung menggunakan asosiasi. Ini baru bagian dari tugas akhirnya, belum full TA-nya. Membandingkan dua atau lebih algoritma klasifikasi. Misalkan nih contohnya penelitian saya 2015 sama Profesor Agus. Nah, ini membandingkan, nah kalau ini kan sudah ini ya, sebenarnya tidak kompleks-kompleks amat sih. Jadi ini membandingkan dua model, dua algoritma support vector regression dengan artificial neural network untuk memprediksikan kelapa sawit pada tahun 2025 lagi ya. Kenapa 2025? Karena 2025 itu adalah era bonus demografi sama Indonesia Emas kalau tidak salah itu. Makanya orang tertarik meneliti terkait dengan tahun 2025. Oke, di penelitian ini jadi membandingkan parameter yang ada dalam SPR, jadi dibandingkan, ada beberapa percobaan pada SPR itu dilakukan, mana yang paling bagus, mana yang paling baik, itu menjadi sebagai pemenang di SPR. Nah, sama kayak penelitian, ini udah berarti menggabungkan penelitian-penelitian yang sebelumnya tadi itu. Jadi membandingkan yang ada, parameter-parameter yang ada pada SPR, di eksperimen ya, dicobain dengan beberapa data, dengan beberapa model, setelah itu dapat yang terbaik itu sebagai pemenang untuk SPR. Lalu membandingkan lagi dengan data yang sama, itu menggunakan artificial neural network juga sama untuk memprediksikan, untuk mengklasifikasi. Dengan sedemikian rupa di situ ada learning rate, ada hidden neuron, ada macam-macam lah yang akan dibandingkan. Keluarlah sebagai pemenang utama. Nah, pemenang utama di SPR dengan pemenang utama di
ANN itulah yang dibandingkan menggunakan koefisien determinasi dan menggunakan nilai errornya. Ternyata mana yang bagus? SPR. Berarti untuk memprediksikan kelapa sawit di Provinsi Riau bagusnya menggunakan SPR. Itu kira-kira. Jadi di mana kontribusinya? Nih, ada kontribusinya. Nah, ini bagian dari tesis S2. Jadi masih bagian ya, belum semuanya dipublikasikan. Itu kira-kira. Selanjutnya ini membandingkan 2 atau lebih algoritma klasifikasi. Sama ini dikerja. Ini yang paling banyak disitasi di akun Scopus saya maupun di Google Scholar. Sampai pagi ini kalau tidak salah disitasi sampai 50. Itu nggak banyak ya, tapi kalau untuk level kita sudah banyak lah. Jadi ini meneliti TH mahasiswa SI juga, namanya Iqbal kalau nggak salah. Nah, dia melakukan penelitian membandingkan antara K-nearest neighbor itu dengan modified K-nearest neighbor. Jadi bagus yang mana kira-kira? Ternyata memang betul diujikan dengan 3 data dengan yang berbeda, MKNN masih lebih bagus daripada KNN. Ternyata seperti itu. Membandingkan saja. Jadi intinya di mana? Intinya cuma membanding-bandingkan. Tapi di mana celah kita untuk bisa masuk ke dalam perbandingan itulah yang diperlukan. Jadi bukan untuk bagaimana menerapkannya. Menerapkannya ya kita nggak usah kuliah data mining pun bisa. Tinggal cari data, tutorial banyak di ini. Banyak di YouTube. Masukin di RapidMiner atau masukin di Orange. Nah, sudah dapat hasilnya. Tapi nilai risetnya sebenarnya di mana? Ini ya, ini juga Scopus IEEE. Jadi luar biasa. Terus selanjutnya, ini membandingkan FP growth dengan a priori. Dibandingin, selama ini katanya a priori itu lebih jelek daripada FP growth. Karena beberapa hal, beberapa kasus. Nah itu dari mananya? Ya, dilihat dari mananya. Melihat bagus tidaknya dari mana kira-kira. Pertama dari lift ratio. Yang kedua itu dari presisinya bagaimana. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini juga masuk di Scopus ya. Jurnal Index Scopus. Ini Dela. Nah, kita mau melakukan percobaan, ada 7 percobaan nih, data dalam bulan Oktober dicobain dengan FP growth, dengan a priori, November dicobain, lalu ada kombinasi, data November, Desember, Oktober, November dicobain. Yang dicobain apanya? Kita membuat satu aplikasi ya, dites dengan aplikasi, saya namanya lupa aplikasinya itu untuk melakukan pengetesan. Jadi dicobain, ternyata berdasarkan satuan waktu, kita proses data itu, datanya ribuan ya, datanya puluhan ribu, kalau dikombinasikan berarti jutaan datanya. Diproses, ternyata kalau dari sisi waktunya, kompleksitas waktu, FP growth juga lebih bagus daripada daripada a priori. Nah, mungkin kalau mau melakukan penelitian terkait dengan kita semua bisa merujuk dari paper ini, dari penelitian perbandingan kompleksitas waktunya atau kompleksitas algoritma lebih bagus FP growth daripada a priori. Memang seperti itu. Ya, tapi dengan catatan untuk kasus ini ya, untuk kasus ini. Kasus ini pun kita akan membagi datanya kan sudah 7 dataset nih. Dataset setiap bulan Oktober, November, Desember dan kombinasi dari bulan-bulan itu. Ternyata semuanya kalau kita lihat memang lebih bagus FP growth. Gitu ya. Dapatlah penelitian kontribusinya. Kontribusinya enggak banyak, kecil, tapi ada nilai yang bisa kita munculkan dalam kesimpulannya itu. Oke, masih di comparison. Di comparison ini banyak sekali. Jadi kalau comparison ini, dan ini semua rata-rata, ini semua yang saya ambil contohnya ini yang di Google Scholar sama akun Scopus tadi ya. Membandingkan lebih dari 1 algoritma berdasarkan evaluasi algoritma dengan lebih 1 dataset. Nah ini kalau ini semakin naik-naik ya. Kalau tadi parameternya, metodenya dengan 1 data. Nah ini dengan berbeda dataset. Misalkan membandingkan K-means, K-medoid sama FCM menggunakan 3 dataset. Dibandingin data ini dengan metode ini. Setiap metode itu, setiap algoritma itu punya parameter-parameter tersendiri yang akan diujikan. Jadi banyak ujinya gitu. Jadi nampak sih TA-nya gitu, prosesnya nampak gitu. Terus membandingkan 5 algoritma klasifikasi dengan menggunakan 3 data berbeda. Nah, itu ya, ada 5 algoritma nih. Kalau saran Pak Romi sebenarnya kalau TA itu boleh-boleh saja sih, sah-sah saja. Kita meneliti menggunakan 5 algoritma klasifikasi dibandingin menggunakan RapidMiner. Tapi esensi dari nilai 5 yang dibandingkan itu apa kira-kira gitu. Nah, itu yang perlu dicari. Oke ya, membandingkan FP growth dan priori oke. Mulai sampai confident. Kontribusinya ada kontribusinya di sini. Namun masih kecil gitu ya.
Nah, ini simulasi ya, karena belum dipublish, saya tidak berani mempublikasikan yang punya mahasiswa ini. Ini juga mahasiswa SI, namanya UK. Nah, ini membandingkan antara K-mean, K-medoid sama FCM. Datanya berbeda. Berbeda-beda dengan parameter yang berbeda. Hasilnya sudah ada. Mana yang lebih bagus? Ternyata yang lebih bagus adalah K-medoid. Maka dari hasil semua proses K-medoid itulah yang dilakukan association rules. Seperti itu kira-kira. Oke ya, dari strukturnya, ini ada data 1, selesaikan dengan ini, hierarki ya. Data 2 diselesaikan dengan ini, data 3 diselesaikan dengan ketiganya ini. Nah, satuannya apa? Satuannya boleh menggunakan evaluasinya ya, boleh menggunakan DBI atau SI atau apapun itu namanya. Yang selanjutnya membandingkan 5 algoritma dengan data 100 data, 10.000 data, menggunakan 1 juta. Oke, ini salah nih, berbeda antara di atas bawahnya. 100 record dengan 1 juta record dengan 10 juta record. Menggunakan 5 algoritma klasifikasi, dihitung berdasarkan confusion metricnya. Mana yang terbaik? Confusion metric berarti menghitung nilai confusion metric akurasi. Oke, dapatlah penelitiannya. Mana yang terbagus? Oh, ternyata algoritma ini cenderung, algoritma yang ketiga ini cenderung lebih baik di antara semua algoritma jika menggunakan datanya kecil. Algoritma yang kelima itu algoritmanya ternyata cenderung lebih baik ketika menggunakan datanya lebih besar dengan beberapa parameter. Nah, itu kan juga punya nilai risetnya di situ ya. Kita membandingkan dengan data ini. Nah, kayak gitu. Terus ada data terstruktur dengan data teks. Bandingin nih 5 algoritma klasifikasi ABC, 1 SPE, misalkan 1 naive Bayes, 2 KNN, yang ketiga ANN, PNN. Setelah itu dicobakan dengan decision tree. Ternyata dari banyak algoritma itu dicobain dengan data terstruktur. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah KNN misalkan. Dicobain dengan data teks. Ternyata yang bagus juga KNN ternyata. Apa yang dapat disimpulkan dari penelitian itu? Ya, itu satu kontribusi penelitian untuk mahasiswa S1 itu juga sudah bisa. Tapi nilai proses atau research yang ada di dalam itulah yang perlu ditunjukkan. Jadi lagi-lagi kita jangan memandang riset itu dari hasilnya, tapi dari prosesnya itu seperti apa kan gitu ya. Nah, semua riset itu bagus, jadi kita tidak bisa mendiskreditasikan atau tidak boleh mengkredilkan, oh cuman kayak gitu ya risetnya, risetmu kok riset sampah sih, nah itu nggak boleh ya, masuk neraka kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, karena riset mahasiswa itu ya riset itu ya namanya riset gitu, ya kelas seperti itu. Kita lanjut. Terus ada yang namanya FP growth. Ini membandingkan a priori dengan support dan confidence. Dicobain saja. Jadi kalau penelitian sekarang makin lama jangan semakin menurun. Makin lama kok semakin menurun. Datanya cuma data satu aja diambil, satu jenis data. Setelah itu dicobain dengan, saya cobain supportnya 20 Pak, confidence-nya 50. Nah, udah. Nah sebenarnya bisa hal yang ini bisa dilakukan dari situ. Kita bisa mengambil misalkan nih contoh penelitian yang bisa kita ambil, kita angkat dalam era masa pandemi ini. Misalkan penjualan di toko buku X. Nah, sebelum pandemi seperti apa? Apa yang sering dibeli orang? Ketika pandemi buku-buku apa yang juga sering dibeli? Nah, itu kita harus analisis, dari situnya yang dianalisis. Jadi bukan dari hal-hal yang lain, bukan sekedar menerapin, ada data, lakukan tabulasi, masukkan di RapidMiner, cemplungin di sana, diproses menggunakan a priori atau menggunakan epigrowth. Sudah selesai. Nah, itu tugas kuliah gitu ya. Nah, yang perlu dianalisis adalah kita mengambil data ketika sebelum pandemi, diproses dengan association rules. Oh, ternyata jika orang ini membeli buku komputer, maka dia beli buku ini, beli buku novel. Pas pandemi, ternyata yang dibeli itu kalau jika orang membeli buku novel, beli buku lucu-lucu maka dia membeli buku masakan. Kenapa? Karena pada masa pandemi, satu itu harus kita tidak boleh banyak pikiran, makanya beli buku lucu-lucu. Yang kedua harus banyak makan yang enak, makanya beli buku resep-resep makanan. Nah itu kan bisa dianalisis ya, oh ternyata kayak gitu. Nah ternyata sebelum pandemik itu beli bukunya, jika beli buku komputer maka beli buku dongeng. Di masa pandemik beli buku komputer sama beli buku matematika, ternyata nggak ada kaitannya antara belajar dengan pandemik, itu lanjut terus, mungkin seperti itu analisisnya ya. Nah, itulah yang sebenarnya yang perlu digaris bawahi, yang perlu dilakukan penelitian. Jadi tidak sekedar menerapin satu algoritma bla 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 bla. Gitu ya.
Oke, yang selanjutnya perbandingan teknik membagi data. Nah ini juga bagus-bagus ya. Ini keren-keren, nah gitu ya. Nah perkembangannya lumayan keren. Ini ada kontribusi. Sebenarnya kontribusinya ada, namun juga kecil. Nah, misalkan kita membandingkan teknik pembagian data, ini sering dilakukan oleh anak-anak SI nih, yang rata-rata TA sekarang ini membandingkan dengan ini loh, dengan keyword cross validation, dengan holdout, dengan macam-macam lah tekniknya ya. Karena membagi data itu ya, misalkan kita membagi holdout, data itu dibagi dua, dipotong 70% data training, 30% data testing. Diproses hasilnya demikian, akurasinya 70%. Ketika kita cobain formulasi keyword cross validation, itu data kemungkinan besar dia pernah menjadi data training, kemungkinan besar dia pernah jadi data testing, dibagi menjadi beberapa bagian. Nah ternyata akurasinya 80%, berarti lebih bagus daripada holdout. Ya. Yang ketiga, misalkan, ternyata dari konsep clustering itu, kalau kita belajar clustering, itu bersifat ketetanggaan. Jadi ciri dari setiap data itu diwakili oleh data yang masuk dalam kelompoknya. Kalau gitu itu bisa juga dijadikan sebagai pembagian data gitu. Nah, ini konsep-konsep ini dulu pernah ditemukan. Pernah kami iseng-iseng di ruangan ini, di ruangan labor SI ini, dengan dosen SI juga yang hebat, Pak Inggi Permana namanya, mencobain membaca-baca nih, kira-kira apa ya mas, gini. Jadi ternyata dapat satu formulasi membagi data yang bagus itu. Ternyata beberapa tahun kemudian ada penelitian yang membagi data menggunakan cell organizing map. Nah itu sangat luar biasa. Sebenarnya kita sudah menemukan dulu, baru orang lain. Tahunnya pun publish kita duluan. Nah, itu kan luar biasa ya. Oke, membandingkan teknik pembagian data, menggunakan algoritma, KNN dan lain-lain. Oke, ini ada kontribusinya ya. Contoh nih kayak gini. Yang saya katakan tadi, kita akan membandingkan nih membagi data, ada data prodi SI, kita ambil data akademik ya, data mahasiswa dari angkatan pertama SI sampai angkatan terakhir, kalau ada ya misalkan. Kita bandingin nih, kita akan melakukan klasifikasi dengan model yang namanya, ini juga sudah saya berikan kemarin kuliah di pertemuan ke-11, mata kuliah data mining, membagi bagaimana holdout itu 30% dan 70%. Nah, dari 70 training, 30 testing. Nah, setelah itu, mana yang lebih bagus dengan membandingkan dengan training dan dengan data dengan cross validasi. Nah, holdout itu sendiri tidak hanya 70-30. Jadi boleh 80-20, 90-10, 75-25, itu terserah. Iya, kita yang membandingkan. Sama dengan cross validation, itu tidak hanya 4 atau 5, 10 juga boleh. Jadi dibagi-bagi, kira-kira seperti itu. Nah, dari kedua data ini dicobain menggunakan naive Bayes classifier, mana yang paling bagus, kira-kira gitu. Nah, yang kedua, membandingkan teknik pembagian data menggunakan dua algoritma clustering, menggunakan KNN sama untuk algoritma KNN. Jadi membagi data menggunakan k-means, membagi data menggunakan k-medoid. Itu dibandingin. Setelah itu diterapin di algoritma KNN. Mana yang lebih bagus? Ternyata yang lebih bagus, akurasinya tertinggi pada algoritma KNN ini, ketika data dibagi menggunakan pembagian clustering menggunakan algoritma k-medoid dengan jumlah klasternya 3 untuk kasus ini. Nah itu kan satu penelitian yang sederhana, tapi menurut saya bagus. Udah bagus itu. Anak S1 punya pemikiran kayak gitu, sudah bagus. Oke, ini kalau untuk riset-riset data mining ya. Selanjutnya, kita membandingkan teknik pembagian data. Ini membandingkan teknik pembagian data dengan menggunakan dua algoritma clustering untuk algoritma PNN. Sama ya, berarti menggunakan holdout, membagi dengan k-means, membagi dengan k-medoid. Kalau tadi k-medoid sama k-mean, sekarang ditambahin holdout. Nah, mana yang terbagus itu diterapin di PNN. PNN itu ada beberapa parameter. Nah, parameternya itu juga diubah. Dari yang 3 yang dapat algoritma terbaik tadi, yang 3, kita ubah parameter pada PNN-nya. Di mana ya? Di input layer, di pattern layer, di summation-nya, terus ada di output layer-nya bagaimana. Nah, jadi ada yang namanya arsitektur PNN-nya itu juga kita modelkan. Nah, mana yang bagus? Ternyata yang bagus ini. Saya lupa nih penelitian siapa ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini juga masuk di jurnal Tendex Scopus. Ini
kalau nggak salah ini adalah tugas kuliah. Nah, tugas kuliah data mining masuk dalam jurnal Scopus. Ini tantangan untuk yang ambil kuliah data mining semester ini, berarti harus bisa seperti kakak-kakaknya, gitu ya. Jadi ini penelitian beliau ini membandingkan, membagi teknik cross validation, call out, dan teknik clustering untuk algoritma NBC. Setelah itu, untuk menentukan atributnya sendiri itu juga dilakukan perbandingan ketika dia belum diseleksi atributnya dan setelah diseleksi atributnya seperti apa. Nah, kan itu bagus ya. Jadi itulah nilai-nilai penelitiannya di situ. Seleksi atribut menggunakan information gain pada decision tree 4C, 45 dan chi-square. Nah, ya, dibandingin, mudah bandingin metodenya, membagi datanya, bandingin lagi seleksi datanya. Kalau menggunakan C45 kayak apa hasilnya? Kalau menggunakan chi-square bagaimana cara hasilnya? Kan gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga baru, ini penelitian SNTQ 2020 yang lalu. Ini mahasiswa SI juga tugas kerja praktek saat WFH mengerjakan KP apa namanya kalau kata Pak Sekjur, KP PSBB. Nah, yang jenisnya karya ilmiah juga dipublikasi di jurnal SNTQ dan kalau tidak salah juga best presenter itu waktu itu. Nah, ini ya, dia membandingkan teknik pembagian data untuk sarana akses air yang dibandingkan apa? K-min, K-medoid sama haul out dibandingin gitu-gitu saja sebenarnya. Setelah itu diproses menggunakan naive Bayes sama KNN, mana yang bagus. Selain itu, sebelum diproses di situ, dia juga menggunakan decision tree C45 untuk nilai information gain-nya. Apakah mana kira-kira atribut yang sangat penting yang dibandingkan itu ya. Jadi sebelum melakukan proses, diseleksi dulu atributnya. Atribut yang nggak pakai, yang di bawah standar C45 itu dibuang. Baru dilakukan clustering. Setelah dapat clustering, baru dilakukan klasifikasi. Nah, banyak prosesnya. Kerja praktek, gitu ya. Oke, lanjut. Ini bagian akhir, sudah akhir-akhir ya. Yang terakhir ini kita terkait dengan perbandingan pada atribut. Oh, sama yang tadi ya. Jadi membandingkan semua atribut dengan beberapa atribut yang digunakan. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Salah satunya itu fitur selection ya. Fitur selection itu banyak caranya. Bisa menggunakan kombinasi algoritma, bisa menggunakan algoritma yang sering digunakan orang. Contohnya PCA, Principal Component Analysis, atau Similar Value Decomposition. Itu juga bisa digunakan untuk melakukan fitur selection. Terus juga ada beberapa metode lain. Nah, ini kontribusinya ada apa enggak? Kontribusinya besar sekali gitu. Ada kontribusi. Ini contoh yang dilakukan oleh mahasiswa yang menikah pada hari ini. Mahasiswa sih kalau nggak salah menikah pada hari ini tanggal 23 ya. Membandingkan antara all feature selection dengan feature selection menggunakan algoritma NBC sama KNN. Jadi melakukan kombinasi. Tapi ini sudah dimodifikasi menjadi paper ya, bukan TA-nya. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa, penelitian ini menghasilkan satu kontribusi yang sangat besar. Penelitiannya itu adalah bahwa ketika kita masuk dalam suatu sekolah, dalam suatu ini, harus banyak seleksi. Ada 12 seleksi kalau tidak salah, ada 12 seleksi, matematika, bahasa Indonesia, psikologi, dan lain-lain. Ternyata ketika kita fitur seleksinya, kita seleksi fiturnya, atribut-atribut kita seleksi, menggunakan kombinasi naive Bayes dan KNN, dan dibalik juga menggunakan KNN dulu, naive Bayes dulu baru KNN, ternyata dari situ dapatlah namanya high performance variable. Dari kombinasi 12 atribut itu hanya 3 yang diperlukan ketika kita mau masuk sebuah sekolah atau masuk seleksi sekolah. Jadi tidak semua diseleksi, cukup 3 saja. Dari kombinasi KNN dan naive Bayes 3 itu. Ada 4 ya, ada 4. Dari kombinasi naive Bayes dengan KNN ternyata yang bagus itu ada 5, itu seingat saya. Dari keduanya diambillah irisan. Ternyata yang cuma diperlukan adalah 3. Nah, kalau kita menggunakan acuan yang pertama ada 4, acuan yang kedua 3. Kalau kita mengambil irisannya cukup 3 atribut saja yang digunakan untuk melakukan seleksi ini. Nah ya, ada yang only 3 main variables and 4 matriculation score. Nah, kita ditambah matrikulasi kalau ada. Oke.
Nah, ini kontribusinya sangat bagus sekali. Ini juga jika ada yang ingin mengembangkan tidak perlu menggunakan data-data yang kalau datanya sama, cukup menggunakan teori ini, cukup ambil 3 saja. Jadi itu ya kontribusinya ya. Misalkan kita mau melakukan penelitian untuk melakukan seleksi di sekolah X dengan syaratnya ada 15. Ternyata ada 3 bagian di situ, ada 3 yang sama dengan ini. Cukup merujuk paper ini saja, gunakan 3 itu untuk melakukan proses penelitian. Itu sudah cukup, tidak perlu semuanya. Karena sudah ada rujukannya di sini, gitu ya. Kalau masih sama jenisnya ya, masih nilai IPA, IPS dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya ini masuk di proceeding apa ya, SNTQ kalau tidak salah. Dia melakukan yang namanya feature selection, mengcluster ketika menggunakan data variabel atributnya itu banyak dengan ketika dia menggunakan atribut yang sudah diseleksi. Jadi seleksi itu gunanya adalah untuk mana atribut yang bisa digunakan, mana yang tidak. Dan prinsip dari PCA ini ada PCA K-means itu untuk melakukan, jadi sebelum di clustering dilakukan yang namanya feature selection, diseleksi dulu menggunakan PCA atau dimanfaatkan menggunakan PCA. Hasilnya mana yang terbaik bagus? Ternyata yang bagus adalah PCA K-means. Nah, ini agak luar biasa. Terus perbandingan pada data selection, ada kontribusinya. Seperti apa nih? Membandingkan antara all data dengan selection data menggunakan DB-Scan untuk algoritma naive Bayes. Nah, contohnya ketika kita melakukan clustering menggunakan naive Bayes, itu ada data yang namanya outlier. Naive Bayes itu bisa mengcluster sendiri outlier data dari sekumpulan cluster yang dibentuk. Jadi dia akan ada satu cluster sendiri yang dikatakan sebagai outlier di situ. Dan outlier itu sendiri itu bisa dilakukan analisis. Mengapa data ini outlier? Itu ya. Nah, membandingkan antara selection data dengan outlier data untuk algoritma FCM. Sama konsepnya gitu, clusteringnya ada kontribusinya. Nah, sekarang improvement dan optimization atau modification dan lain-lain, apalah itu namanya ya. Jadi modifikasi atau perbaikan atau optimasi proses merubah cara, alur maupun parameter algoritma, namun tidak merubah proses utama pada sebuah algoritma. Jadi kalau misalkan menerjemahkannya agak susah, kalau saya lebih susah, lebih mudahnya menyebutnya menghybrid algoritma, hybrid atau mensubstitusikan algoritma. Ada satu algoritma, dimasukkan algoritma baru di dalam algoritma ini, tapi tidak mengubah algoritma yang utama itu. Di mana kira-kira letaknya? Ini kontribusinya sangat besar sekali. Ini untuk tesis ya, untuk tesis. Nah, dan di TA juga, di TA mahasiswa juga sudah ada gitu. Jadi keren sekali lah gitu kira-kira. Pokoknya mahasiswa SI itu the best semua menurut saya. Oke, ini contohnya, ini di jurnalnya, jurnal Jatid ya. Di Jatid ada berbagai, ada sebagian orang mengatakan jurnalnya ini kurang bagus. Tapi saya sendiri itu yang mendapatkan hasil reviewnya, yang betul-betul direview kok. Nah, betul-betul direview, reviewnya itu juga sampai 2 kali dikirim, setelah itu dibalikin lagi, ada yang belum diperbaiki ternyata. Saya coba-coba itu ya, nah, ternyata dicek lagi kok sama dia itu. Nah, ini modifikasi penentuan sentroid utama pada K-means. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi ya. Jadi saya melakukan penelitian bagaimana menentukan sentroid utama pada K-means menggunakan PCA, karena sifat PCA itu menghasilkan nilai SPD yang paling bagus. Nah, itulah nilai yang akan dijadikan sebagai nilai sentroid awal. Dari data itu diambil kombinasi yang paling bagus, itulah sebagai titik sentroidnya. Nah, cukup simpel sebenarnya. Nah, tapi kalau mengerjakannya lumayan mumet. Nah, itu ya. Dulu masih zamannya pakai MATLAB itu tahun 2017. Oke, ini kontribusinya sangat besar sekali. Yang kedua, yang tadi ya, ini punya siapa? Memodifikasi penentuan atribut menggunakan KNN dan naive Bayes. Jadi ini juga melakukan optimasi atau substitusi algoritma tadi. KNN masuk ke NBC masuk ke KNN, kira-kira kayak gitu. Jadi diambil beberapa. Nah, tapi kalau misalkan mau lebih jelasnya, mungkin di step selanjutnya kita bisa membahas satu
paper atau 2 paper, di mana sih kontribusi letaknya gitu. Jadi bisa dibedah paper nih, paper ini yang mau dibedah. Oke, silahkan kita bedah 10 atau 20 orang, mana yang tertarik untuk mengembangkan ini. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau hari ini untuk menjelaskan di mana hasil-hasilnya itu tidak cukup waktunya gitu. Atau silahkan dibaca saja papernya. Oke. Nah, ini juga satu kontribusi yang sangat bagus sekali. Ini penelitian Sinovia, mahasiswa SI juga, Sinovia Komulasari ini. Ini hanya sebagian, ada 2 paper lagi yang masih sampai saat ini diselesaikan ya, belum selesai. Dari TA-nya itu dapat 3 kontribusi 3 paper sebenarnya. Ini masih yang pertama. Di mana kontribusinya sebenarnya? Nah, dia ini melakukan penelitian, awalnya datanya itu untuk memprediksikan mahasiswa tepat waktu apa enggak di SI. Diambil dari data alumni. Nah, kemarin kalau tidak salah mengambil data dari Prodi dan melakukan yang namanya penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Nah, di sini penelitian dia itu yang berkontribusi besar itu adalah pada awalnya data ini sifatnya adalah unsupervised learning. Ternyata ada satu yang namanya parameter atau atribut yang berkaitan dengan psikologi. Apa namanya itu lupa saya. Nah, itu ya. Jadi dilakukan wawancara dengan pakar psikologi dan pakar pendidikan. Ada 2 pakar psikologi dan 2 pakar pendidikan pada waktu itu. Ternyata data yang unsupervised learning ini itu bisa menjadi data supervised learning. Jadi yang awalnya data itu digunakan untuk clustering bisa menggunakan algoritma analitik hierarki proses yang notabene algoritma ini sendiri bukan algoritma data mining tapi algoritma decision support system masuk dalam bagian itu. Ternyata bisa menentukan bahwa ini dalam satu record ini masuk kategori ini dalam record ini masuk kategori ini menggunakan pairwise comparison pada algoritma analitik hierarki proses. Nah, jadi hanya untuk menentukan kelas saja itu masuk jurnal Q2. Ini kalau nggak salah Q2. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Ini masih bagian. Bagian yang kedua, belum lagi klasterisasinya. Jadi hasil dari data ini dilakukan clustering. Clustering terbaik, nah itu menjadi suatu acuan data untuk melakukan klasifikasi algoritma kalau nggak salah ANN, Artificial Neural Network. Jadi saya masih ingat semua penelitian-penelitian mahasiswa dari tahun 2015 itu ya, mana yang kira-kira bisa dikembangkan itu ya sudah diturunkan ke kawannya siapa yang mau meneruskan paper ini atau TA ini. Jadi TA itu tidak perlu kita mencari susah-susah pusing-pusing sampai semester 14 menurut saya. Baca saja yang paper-paper atau TA-TA yang ada di lingkungan kita, itu bagus-bagus, bisa dikembangkan gitu. Dan yang satu lagi mungkin kita terlalu jauh ya berangan-angan mencari sumber gini-gini. Padahal penelitian-penelitian dosen-dosen kita sendiri itu bagus-bagus. Kalau kita mau membaca, kita mau mendownload itu papernya, itu bagus-bagus sebenarnya. Gitu. Tinggal kita mengembangkan. Lebih mudah lagi ada orangnya. Kalau ada kelemahan tanya saja, Pak ini papernya di mana kelemahannya, lalu dikembangin. Gitu. Itu ini ya. Jadi ini eigenvalue of analytic hierarchy process as the determinant for class target on classification algorithm. Nah, ini masuk di jurnal Q2, Scopus Q2. Nah, itu ya, keren. Nah, itu kira-kira seperti ini. Nah, inilah kontribusi yang dapat kita kerjakan untuk riset-riset data mining. Jadi riset data mining itu tidak hanya segera ada datanya dicemplungin, berarti Anda masih masuk dalam pemula tadi. Kalau saya gambarkan 3 skema pemula itu, ada data, ada tools, dapat hasilnya dianalisis. Jadi kalau risetnya itu, Anda sudah mengarah-arah ke 3 hal tadi. 1, applied. Yang kedua comparison, yang ketiga itu sudah improvement. Kira-kira seperti itu. Nah, ini optimasi ya. Optimasi, mengapa dilakukan optimasi, mengapa dilakukan hybrid dan sebagainya. Adanya kelemahan pada satu algoritma misalkan, nah perlu kita perbaiki. Memerlukan percobaan dan eksperimen dari algoritma yang akan diuji. Nah, kita akan sisipkan. Ingin melakukan perbandingan algoritma tertentu namun masih dalam satu jenis teknik yang digunakan, ya udah kita lakukan saja. Misalkan kalau tadi KNN bisa jadi MKNN, FKNN. Kalau tadinya K-mean menjadi fuzzy K-mean jadinya. Yang tadinya K-mean menjadi K-medoid. Nah, berarti kelemahan-kelemahan itu ditutupi semuanya. Kita tinggal menggunakan saja kok.
Oke, terakhir, ini kalau kita menggunakan algoritma optimasi, ini contohnya ada beberapa algoritma optimasi yang sering kita gunakan, yang digunakan ya. Contohnya ada GA, Genetic Algorithm. Nah, terus ada Particle Swarm Optimization, ada Uncolony Optimization. Ini mahasiswa kalau belum kenal-kenal algoritma coba dicari, ini untuk optimasi ya. Terus ada yang namanya ada Principal Component Analysis, ada Clustering Algorithm dan lain-lain. Nah, contoh optimasi yang sudah dikerjakan, yang sudah pernah dilakukan adalah, misalkan ini ada optimasi K-means dengan PCA yang tadi, optimasi association rules dengan teknik clustering yang tadi juga, terus ada optimasi teknik supervised learning dengan genetic algorithm. Nah, ini juga iya ya, menentukan K yang K-nya itu bagaimana itu, pakai GA saja dan lain-lain. Oke, terakhir, ini ada roadmap research S1, misalkan ini yang dikembangkan ya. Kalau saya biasanya kalau membuat riset itu ada acuannya, setidaknya ada mini roadmap lah yang bisa dikerjakan anak-anak bimbingan. Jadi kalau kita mengacu kepada yang tadi di slide pertama, mengapa belajar data mining itu adalah applied dan research. Jadi fokus di research-nya itu adalah terkait dengan applied atau implementation, comparison atau improvement. Nah, di tahun 2017 itu applied. Ayo kita coba aja lah, terapin semua algoritma yang kita kenal. Diterapin saja, nggak perlu dibanding-bandingin. Nah, terus 2017-2018 itu mulai melakukan single algorithm, membandingkan beberapa algoritma yang dasar-dasar. Nanti ada kelemahannya. Terus applied and comparison tahun 2018-2019 sudah mulai nih banyak yang bandingin data, bandingin teknik pembagian data, bandingin macam-macam. 2019-2010 ini sudah ada yang improvement. Nah, ada improvement, ada simple optimization atau improvement ya, sudah ada yang melakukan improvement. Nah, 2021 yang akan datang, nah mungkin kita bisa bersinergi bersama-sama untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi ya ke depannya untuk di bidang computing ini atau di bidang machine learning. Nah, itu ada applied, improvement, and comparison. Nah, jadi itu seperti apa? Nah, kalaupun kita nanti mahasiswa ini mau S2, sudah dapat nih gambaran ketika belajar tesis kayak gini loh. Ketika kita mau lakukan tesis yang bisa dikerjakan dan levelnya itu tidak S1 seperti ini kira-kira. Oke, nah ini sumbernya. Ini Scopus ID di Google Scholar, ada di Web of Science, ada ResearchGate juga silahkan. Ada di Sinta, RiskTechBrain juga ini sebagai referensi bisa diakses. Oke, ini referensi utama yang saya gunakan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator.